Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wal innahu fil akhirah laminas salihin. Dan adapun orang-orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam, membenci sunat, membenci kurban hewan, dan membenci bertauhid menyembahnya kepada Allah, hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh Allah telah memilihnya Nabi Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita seperti biasa pada siang hari ini. Alhamdulillah ternyata wifi-nya yang tadi kurang kencang. Alhamdulillah, semoga jaringan akan semakin akan tetap stabil ya, sehingga kita bisa berdialog sampai menjelang buka puasa. Iya. Dinda Blokir sudah ada di sini, Dinda Hesti. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan ada yang ingin bersyahadat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Sadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ini akunku paling kecil bang. Nih, akunku 2 lenyap bang, gara-gara nyerang hotel tadi bang. Oh ya? Iya si Haloho, dia bikin statement, dia katanya gini, Juma penjina Yuni, naik aku kan. Wah, saya bilang justru ya Tuhan kau ya hasil daripada zina. Kalau Maria tidak berzina, kau tidak punya Tuhan. Kau baca itu Talmud, aku gituin. Mukanya si Yuni masih cantik lagi, panci aku ya, masih panciku masih cantik pada muka Yuni. Gak selera bang, cuma yang mukanya Yuni. Tahu aja loh. Greget aku bang. Lebih cantik. Lebih cantik kambing dikasih lipstick. Panciku bang lebih cantik, lebih bening, habis digosok-gosok. Oke bang Juma, ada yang mualaf, beliau adalah seorang seragam, usah disebutin ya bang ya, pokoknya dia seorang aparat lah ya. Anggota lah ya. Nah dia mualaf. Kemarin kan sudah janji habis daripada pemilu dia akan bersedia mualaf, dan alhamdulillah disampaikan. Jadi beliau ini sebenarnya sudah syahadat di masjidnya, terus sudah mendapat sertifikat. Hanya saja orang tua daripada beliau itu karena sudah menginfokan kepada kita bahwa dia akan bersedia mualaf di tempatnya Bang Juma, dibimbing oleh Bang Juma. Jadi beliau ingin menepati janjinya, gitu Bang. Iya, Masya Allah. Jadi kapan mau rencananya bersyahadat? Oke, sekarang Bang, nama akunnya Hulun Mandau. Hulun Mandau. Wah, ini Hulun kayak Mandau. nama senjata tajam ini. Mandau. Iya. Hulu Mandau, di bawah ada nama Hulu Mandau, nama akun Hulu Mandau, dipersilakan naik ya. Coba komen Bang Hulu Mandau. Iya, Hulu Mandau. Bukan Lydia Kandau ya. Para Mandau mungkin. Mandau. Alhamdulillah ya, di bulan puasa ada orang yang bersyahadat, Masya Allah. Dan beliau pekerjaannya wow, gak usah diragukan. Dia alhamdulillah bisa membuka pikirannya. Oh, identitasnya ada orangnya. Beliau lagi persiapan katanya. Oh iya, alhamdulillah.
Oh, Mandau itu apanya Kalimantan gitu ya, identik dengan daerah Kalimantan Barat Iya, gitu ya. itu ini apa namanya? Dia semacam benda tajam kayak kayak apa ya kalau di kita ya? Ini Perang ya, Bang? apa? Ya, benda tajam ciri khas di sana di Mandau. Kalimantan. Oh. Oh, tahu Golok, Bang, ya, tahu Bang, betul. tahu. Ini kayak film yang Istana Tersembunyi itu kan di kisah Kalimantan itu harus bawa Mandau katanya ke sana. Oh iya, tahu. Apa sih nama? Belati ya, belati. Iya, dia lagi siap-siap ya, beliau ya. Ah, ini dia. Oke, selamat siang, Pak Hulu Mandau. Masih Mas? Belum anu bajunya Iya. di kopi ya. Duduk aja kan enggak Duduk aja. enggak kelihatan sampai ke kaki kan. Ya bisa on cam kan Pak Hulu? Pak Hulu. Bang Hulu, kenal Bang? Oh, belum. Oh, gimana nih? Ya, Bang Hulu. 400 orang, 400 lebih. Coba Bisa Pak Hulu scam, Mandau teman-teman. Assalamualaikum Bang Yuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Juma buki jaringannya belum ini? Waalaikumsalam Bang Hulu. Maaf Bang jaringannya Waalaikumsalam Bang Zuma. Jaringan Bang. warahmatullahi Jelas aja ya Bang suara saya nih. Jelas. Boleh sebentar ya. Saya minta tolong ke followers yang 400 lebih, viewers yang 400 lebih. Tolong Bang Hulunya di follow biar bisa on cam. Ayo bantu follow 1000 biar on cam. Teman-temanku, saudaraku terkasih. Ayo ya, di follow ya. Ini akunnya Sadle, jadi ngomongnya aku harus baik-baik. Kalau akunku marahi Glenn. Jaringanku juga lagi jelek Bunda. Silakan ngobrol. Ini sayangnya ini akun si Sadli. Kalau enggak udah marah-marah Glenn di sini. Cepat Oh follow iya. Glenn dulu ini. Oh iya Bun, saya buka Ya. Assalamualaikum warahmatullahi pripatnya. wabarakatuh. Oh ya, buka privat dulu. Iya, Nah, iya. buka privat biar bisa saya buka di-follow privat ya. dulu, iya. Apa saya turun dulu nih ya? Iya, turun dulu baru buka privatnya. Nanti kalau udah selesai apa baru di privat lagi, nggak apa-apa. Iya. Hmm. Oke. Iya, udah aku suruh ya. Turun dulu buka privat ya. Iya. Oh, ini aku belum follow Sadli, follow dulu si Sadli ini. Soalnya aku akun yang paling baru sebaru-barunya nih. Jadi teman-teman ya, saudaraku terkasih, Bang Hulu turun dulu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau ada saudara siman kita yang mau mualaf, ayolah kita bantu dia untuk menambah follower supaya bisa on cam. Jadi kita menyaksikan mukanya yang cerah, yang ceria, yang penuh cahaya. Karena apa? Karena dia sudah menerima Islam menjadi agamanya. Masya Allah. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, kita bantu ya, untuk di follow ya. Oke, siap. Oke. Ini yang mau mualaf Bang Hulunya atau siapanya Bun? Orang tuanya? Anak angkatnya. Oh. Ya, tambah lagi ya. Ya, si Alu itu, dia tahu bikin statement seperti itu tadi. Ada yang di bawah ngamuk-ngamuk. Oke. Ayo tuh, teman-teman ya, kita follow. Tumben bulan puasa nih, Sadli buka room siang. Karena nggak malam. tahu nggak ada kegiatan Bunda. Jadi live deh. Oh, gitu. Gitu. Di Supaya nggak rumahku lemah banyak sekali. jadi kotor. Hai. Terima kasih.
Di rumahku banyak piring kotor, rumahku belum disapu, rumputku panjang-panjang, gimana tuh? Bang Juma mental. Nah, sini mas. Iya, jaringannya apa biarin aja dulu. Iya, Bentar. tadi Bang Juma juga bilang. Jadi saudaraku sambil menunggu ya, kita tolong di follow Bang Hulu Mantau ini yang 505. Saudaraku tolong di follow supaya beliau bisa on cam. Oke, ini saya bicara langsung dengan apa abang yang memualaf atau dengan Pak Hulunya nih? Bisa nih Bun bicara langsung Bun sama Oh, jalan. sama beliau ya. Tumben Mbak Bunda Esti gak galak katanya. Ini karena di tempatnya si Sadli. Kalau nggak sempat Sadli habis kalian. Oke ya, jangan tumbe baik-baik. Diam kalian. Room Sadli nih, kita hargai Sadlinya. Bang, apa yang membuat abang ini menerima Islam gitu? Sini lagi, sini. Kalau boleh tahu saya bicara dengan abang siapa? Ya, sini lagi tuh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini abang yang memualaf ini namanya siapa? Siapa? Sudirman Jamaluddin. Wih, Jamaluddin. Jangan macam-macam kalian nama si Jamaluddin. Dirman ya. Siapa? Bang Dirman, apa yang membuat Anda masuk Islam, menerima Islam sebagai agama Bang? Kalau menurut saya agama Islam ajaran yang paling benar. Oke, Sadli sambil tengokin Bang Juma ya di bawah ya. Oke. Oh, agama benar. Dan sejak kapan abang menerima Islam itu? Sejak kapan abang menerima Islam? Sejak mempelajari agama Islam. Iya, sejak kapan? Sejak tahun berapa gitu? Setahun yang lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, sejak kapan? Setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Katanya ini banyak yang nanya. Namanya kan udah nama Islam. Jamaluddin itu nama Islam loh, Bang. Ya Pak, itu dari orang tua saya juga Islam. Terus kenapa abang bisa Kristen? Nggak ikut dari orang tua mama Kristen. Oh, gitu. Dari keluarga orang tua mama, berarti orang tua nenek gitu ya, Bang ya? Iya. Oh, berarti abang ngikut nenek. Berarti abang dulu diurus sama nenek gitu. Ikut ibu, agama ibu kan Kristen, Bu. Oh, berarti bapak sama mama itu menikah beda agama gitu. Kalau ini bapak ikut agama Kristen, ikut mama. Oh, bapaknya masuk Kristen. Iya. Oh, terus dikasih nama Jamaluddin karena memang keturunan bapak Islam gitu. Islam, iya. Oh, iya. Jamaluddin itu suaminya itu loh, suaminya yang pilih India itu siapa itu? Weh, pilih India siapa? Jamaluddin. Siapa weh? Ada yang kalian tahu nggak? Itu kan namanya Islam itu siapa? Pilih India weh, Jamaluddin. Siapa sih? Coba aku cari tahu dulu. Bro, abang gak ada di atas loh. Joda ya, Joda. Iya, Joda. Teman-teman dibantu di follow ya, di follow teman-teman. Oke. Yang di follow ini Bang Hulu Mandau, di follow supaya dia nanti bisa on cam untuk bersyahadat seperti itu ya. Oke. Yang 600 orang tuh follow ya. Si Hulu Mandau ini tolong di follow biar beliau bisa bersahadat. Kita saksikan wajah ketampanan beliau yang penuh dengan cahaya karena sudah menerima Islam menjadi agamanya. Bang Hulu, apa awal-awal yang membuat abang tertarik dengan Islam ini? Ya pengajarannya.
Bang Jamaluddin. Ikut pengajarannya, Bu. Iya, apa kayak misalnya kan, kalau misalnya nih saya tuh tidak bisa menerima tentang Yesus berpuasa. Masa Tuhan berpuasa gitu loh. Nah, terus abang apa itu gitu? Mana, Bu? Apa yang membuat abang di awal-awal itu? Oh iya, Tedore. Apa yang di awal-awal itu yang membuat abang tertarik dengan Islam ini? Apa gitu? Apa yang kira-kira misalnya ini? Masa aku punya Tuhan manusia? Masa Tuhanku begini kan itu? Apa kira-kira ayat mana yang menentang bagi abang itu? Ajarannya tuh masuk di akal. Menurut ini ajarannya masuk di akal, Bang. Iya, kalau di Kristen itu apa yang menolak abang? Apa nggak bang? Nih, saya tidak suka Kristen itu, misalnya nih, saya Kristen karena saya tidak percaya dengan ketuhanannya. Dan di Islam ini adalah Tuhannya itu, masya Allah, dan memang benar Tuhan yang sesungguhnya adalah tidak bisa dilihat, bukan Tuhan yang disalibkan, gitu. Apa yang membuat abang meninggalkan Kristen dan tertarik di Islam, gitu loh? Salah satunya. Ya itu salah satunya. Itu salah satunya ajarannya, Bu. Ajarannya menyimpang gitu ya. Iya, Bang. Dan abang memasuk Islam ini apakah ada paksaan? Tidak ada, Bu, keinginan sendiri masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah ya. Oke, kita sudah ini ya. Teman-teman sudah. Waalaikumsalam. Bang Hulu udah berkeluarga? Bang Hulu apakah sudah berkeluarga? Belum berkeluarga. Wih, dicek. Masih bujang, Bang. Oh ya. Ini sambil nunggu Bang Juma ya, saat beli ya. Teman-teman tolong di follow yang 580, tolong dong dipercepat di follow. Jawab aja apa adanya. Biar bisa beliau on cam. Belum di follow nih, baru 100-an yang follow. Iya, tolong di follow ya. Lemas sekali kok satu, baru hari ke-6. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zali yang paling ganteng, Ya, Bang. Bunda. Apa kabar? Kasih, Bang. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Ini mau syahadat beneran ya, Bunda? Masya Allah. Tinggal nunggu Bang Juma ya, Bang Zali ya? Iya bang, jaringannya Bang Juma kurang baik. Oh, Lagi di setel itu jaringannya. iya. Tadi kenapa kau rungkatin ya Sadli? Ngelek bun, ngelek. Jaringanku juga ngelek. Soalnya lagi di atas gunung nih kami. Iya, tahu aku. Iya tadi ngelek. Pantes aku cari nggak nemu, Bunda. Soalnya aku ada di gunungnya, jadi aku tengok si Sadli di bawah. Ada notifnya doang kok, nggak orangnya nggak ada. Aku berada di gunungnya, jadi aku tengok iya ada Sadli di bawah gitu kan. Di gunung apa itu? Oke, jadi ini apa namanya nih? Yuk teman-teman di follow dulu yuk, ayo cepet dong 600 lebih. Follow Hulu Mandau follow. Hulu Iya, Mandau. Ulu Mandau follow. Ya sekalianlah kalian follow aku. Yuk masih 400. Bunda ini dari Ya, Medan, Bun. udah blokir. Enggak, Bang itu ditanya sama Rons, Abang Kalimantan di mananya? Karena Oh, Kalimantan. Bang Rons ini stay-nya Kalimantan Timur. Abang Kalimantan Barat di mana Bang Hulu? Bang Hulu. Kalimantan Bang Jamal. Timur. Oh Kalimantan Timur di mana Bang Jamaluddin? Di Balikpapan, Bu. Oh Balikpapan. Kapan kau lagi Bang? Belum kan? Katanya Balikpapan. Kok orang di Balikpapan itu bukannya udah innalillahi ya? Bukan bun, itu nama kotanya memang. Oh salah aku ya, sorry. Iya salah bun. Ini Bang Hulu yang ini ada yang bilang Islam kok diislamkan, enggak teman-teman, ini akunnya
memang yang punya Muslim, cuman yang punya akun ini ada anak angkatnya yang ingin bersyahadat seperti itu ya Bunda ya. Iya. Kan Supaya tadi nggak di saya framing nanti mungkin ada yang baru masuk nih hoten-hoten kan dikirain Islam diislamkan bukan. Iya. Supaya nggak ada yang framing gitu. Jadi ini yang punya akun ini Pak Hulu Mandau adalah bapak angkat dari Bang Jamaluddin. Bang Jamaluddin ini kenapa namanya nama Islam? Karena bapaknya Bang Jamaluddin itu Islam dan mereka ada keturunan Islam. Nah, bapaknya memberikan nama Jamaluddin begitu. Tapi bapaknya Kristen begitu mendapatkan orang mamanya daripada Bang Jamaluddin. Oke. Nah. Iya. Jadi sambil menunggu Gurunda 2 jam dari tempat saya karena saya di Samarinda. Oh Samarinda Jadi sambil nunggu Gurunda yang 600 orang kalian follow lah Bang Ulu ini. Sekalian kalian follow aku. Mirip nama Semua yang di atas di follow semua yang di atas ya. Yang belum follow silakan follow. akunku hari Yang ini. belum buat kasih mawar ya Bun. Akun yang kenapa Bun akunnya? Katanya kan udah repot. Bunda. Iya, iya. Katanya kena repot yang mana ya akun yang kosong? Iya, dua-duanya kena report. Dua-duanya yang 03 sama 05. Gara-gara ngapain si Haluho tadi? Oh si halo. Ah. Iya lama dia. Iya, dia ngatain Bang Juma ini kan. Naik kau Andri. Maksudnya apa belum cermin seorang muslim? Emang situ muslim naik lah sini. Ada katanya Ayo. malas follow blokir katanya. Sikapnya belum mencerminkan emang sikap kamu. Iya, sebagai kasih tahu gimana? kalau mau ada yang salah dari Bunda. Coba apa? Silakan coba. Naik. Ayo. Kayaknya dia salah satu orang yang minta naik gak kunain kali ya. Ayo. Iya. Kenapa? Emang apa yang udah kamu lakukan di Islam? Ayo. Ayo kalau itu kamu bahas. Apa yang udah kamu lakukan di Islam, Andri? Ayo. Ayo. Saya alhamdulillah orang tua saya udah saya sadarkan. Kamu apa yang udah kamu lakukan di Islam? Bunda. Apa? Tangan dulu buat Bunda. Ayo. Tepuk tangan buat. Iya. Apa yang udah kamu lakukan di Islam? Anak saya habis Quran. Ayo, mau apa lu? Ayo. Anak kau bisa apa? Baca Bibel bisa anak kau? Ayo. Ayo. Itu udah mencerminkan saya Islam. Anak saya habis Quran, hafalannya 7 juz. Orang tua saya sudah syahadat. Ayo. Ayo, apa lagi? Kamu sendiri apa yang sudah kamu lakukan? Ayo. Aduh. Kamu belum melakukan apa-apa di Islam, sosok-sok typing kayak gitu. Ayo teman-teman di follow dulu Bang itunya Hulu Mandau. Ayo sampai 1000 ayo. Bunda puasa nih sabar, insya Allah sabar. Habis tuh dia bilang apa yang sudah kulakukan di Islam katanya. Tidak mencerminkan Islam katanya, aku coba. Capek awak meluruskan otak yang bengkok katanya tidak mencerminkan Islam. Jadi kalau yang nilai Islam kita bukan dari satu orang juga ya. Bukan dari satu orang tapi orang banyak. Gitu loh, nggak boleh kita menjudge orang ya teman-teman ya. Gitu. Enggak, kadang lucunya gini, dia ngejudge orang sementara dia sendiri tidak melakukan apa-apa di Islam. Coba, kan lucu kan? Ayo di follow terus, woi, di follow Bang Mandaunya. Apa itu namanya? Bunda, apa sih kelewatannya? Bunda gimana cara follownya? Bang Hulunya kan ditekan, tuh, terus ikuti, gitu. Masih 400 lebih loh. Ayo di follow yuk guys, saudaraku yang 650 ayo. Ayo suruh baca Quran Al-Fatihah. Ayo. Ayo. Yuk yang 600 lebih ayo dong biar bisa on cam Bang Jamaluddinnya sambil nunggu Gurunda ayo. Ayo. Kenapa rupanya suruh di follow? Gak tahu. M Januari dia kayak punya masalah pribadi sama aku. Bunda Esti aku sudah follow loh. Thank you yang sudah follow, thank you. Aku kena peringatan loh gara-gara si halo. Halo. Namanya aja gitu. Ya lo. Ayo. THR.
Oh iya, kamu mau ngasih THR? Aduh, makasih banget, Bos. Allah, terus tak repot-repot. Ayo guys, yuk, ayo. Teman-teman di follow Bang Hulu, semua yang di atas ya, yang belum follow. Ya. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa, bukan salam satu Tuhan. Bukan. Salam satu Tuhan. Salam satu. Jangan. Aku udah thank you yang udah follow. Thank you. You my friend. So bahasa Inggris. Aku udah follow 10 kali. Mana pula kau follow 10 kali berdua? Tadi Bunda bukannya ini lagi buka. Hah? Dibilang kena peringatan? Oh, langsung tutup dong, tungkat. Belum. Ayo. Assalamualaikum Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host. Waalaikumsalam. Gimana kabar saya Bun? Bunda permanen. Ya. Bang Abi. Iya. Bang Hulu. Sebenarnya aku tadi Ya, mau masuk ke kamar si Alu lagi gitu kan. Cuman karena ada yang mau mualaf, udah aku kesini. Aku kena peringatan, jadi aku bilang ke Bang Juma di roomnya Sadli aja. Oh, tadinya di roomnya Bunda blokir. Iya. Oh, Biasanya aku baru ya, iya aku baru. iya. Tadinya di rumahku, cuman Iya. karena si Sadli tadi udah aku tengok live, aku masuk, tiba-tiba rungkat. Aku tanya Bang Juma, Bang kok rungkat? Live lagi. Iya. Kan sama aja, Bang Juma sama room Sadli datang kan Abang. sama aja. Hari ini jaringannya kurang bersahabat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, salam coba kenal. dirantai Bang suara sinyalnya Bang, siapa tahu bagus Bang. Ya noise Bun, Bunda Rama. Di mute dulu. Yang noise yang bahagia. Enggak, abang enggak. Oh, Abang. bukan. Bunda Rahmat tadi, abang enggak. Silakan di record, silakan. Di mana nih? 597. Ayo dong cepat bergeraknya biar kita sadat, biar Bang Juma mensadatkan Bang Jamaluddin. Ayo, baru 471 loh, woi. Ayo dong, yang 600 tuh 600 memfollow itu 400 pas 1000. Ayo dong, ayo. Ayo dibantu dong Bang Hulu Mandau di follow. Ayo biar cepat kita beliau disadatkan oleh abang kita Bang Juma. Ayo cepet weh. Di follow yang 600 lebih follow Hulu Mandau. Ayo guys. Dipercepat guys. Ayo guys. Yang 600 lebih follow Bang Hulu Mandau. Ayo guys biar bisa on cam beliau. Ya. Ayo yang belum. Liga. Berapa di belakang? Ayo. Liga itu bahasa mana, Bun? Bahasa Medan. Ligat itu cepat. Ligat. Cepat gitu. Ligat. Teman-teman ligat. Cepat di follow tuh. Kalau bilang apa ligatnya harus cepat. Ya. Ligat. Gitu. Iya. Ayo. Oke, host bikin judul host. Alhamdulillah bertambah lagi saya kepajang. Alhamdulillah ada yang bersahadatnya. Alhamdulillah. Belum puasa bersahadat. Ayo guys, yang 600 lebih ayo di follow Bang Hulu Mandau. Ayo, pali weh, apa pali? Ligat itu pali ya, cepet ya. Pali gitu ya. Liga, rapat di belakang. Weh, liga gitu. Ayo, yang 600. Yuk, yang 600 orang. Ayo, 600 lebih. Ayo dong. Cepat weh. Oh, kroya gitu ya. Kroya di baju mas. Iya. Kenal kroya. Mana sih? Tegal lega gitu ya. Oke. Udah kayak kernet. Emang aku mantan kernet bapakku dulu. Ayo guys. Bunda juga mau di follow, boleh lah. Follow Bang Juma juga, Wan Wandi, Bunda Rama, semuanya yang ada di atas. Ayo. Cepat.
Selagi bagus jaringan Bang Juma. Tegal, Lega, Bunda, Lega, Bandung. Oh ya. Alhamdulillah bersahadat ya. Ayo. Ayo yang 600 orang. Ayo dong. Ayo dipercepat. 500 lalu 500. Ayo. 500 lagi guys. 500 lagi. Ayo 500 lagi. Ayo Hulu Mandau di follow. Udah tadi udah tanya jawab loh. Ayo. Hulu Mandau, ayo 500 lagi guys. Ayo guys. Ayo. Bukan dikirim mawar guys, tapi di follow guys. Di follow tuh Hulu Mandaunya. Ayo guys, 500 lebih ayo. Mana pendetanya mana? Dinaikkan aja sekalian. Kita syahadatkan bareng. Di bawah ada pendeta kan katanya ya. Dinaikkan pendetanya biar sekalian kita syahadatkan daripada kelamaan nyembah Yudas. Ya. Dinaikkan aja. Bapak pendeta silakan ke atas Pak, kita diskusi. Jangan kelamaan nyembah Yudas Pak. Gak ada kebaikan yang didatangkan dengan menyembah Yudas. Pendeta Hanafi Kurma, naik Pak sini Pak, kita ngobrol ringan-ringan aja ngobrolnya kita. Yuk. Ringan-ringan sampai di atas dibanting. Enggak lah, Pak Pendeta ini baik, beliau baik. Beliau sudah mengetahui bahwa sebenarnya selama ini jalannya salah jalannya. Cakupan pengajaran. Ya silakan di follow sahabat-sahabat sekalian. Seperti biasa, keinginan kita kemudian untuk membimbing saudara kita untuk bersyahadat, biar kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau kemudian benar-benar sepenuh hati kembali kepada agama fitrah. Karena sejatinya manusia itu di alam roh mereka semua sudah muslim. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 172. Qalu bala syahidana. Jadi kita semua di hadapan Allah pada masa praeksistensi sebagai makhluk biologis, kita sudah berikrar kepada Allah bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Begitu kita dilahirkan, diciptakan di dunia, di antara kita ada yang kufur terhadap apa yang kita persaksikan itu. Sehingga ketika kematian datang menjemput, barulah menyesal. Makanya alam kubur itu disebut juga sebagai alam penyesalan. Kenapa disebut sebagai alam penyesalan? Karena dulu sebelum kita menjadi manusia, kita tahu bahwa pencipta kita adalah Allah. Begitu kita masuk ke bumi, kita melupakan pencipta kita dan malah kita menyembah kepada sesama kita makhluk. Begitu kita kembali ke alam ruh, baru tersadarkan, oh iya, dulu pada saat saya di alam ruh, saya pernah berikrar kepada Allah. Kenapa ketika saya masuk menjadi makhluk biologis, saya lupa kepada Allah, malah saya nyembah kepada sesama manusia. Kembali ke alam ruh, baru tersadarkan. Apalah artinya, nggak mungkin hidup kembali di bumi. Maka dikatakan alam kubur itu sebagai alam penyesalan gitu. Itulah siksa kubur, karena penyesalan yang tiada tara sudah begitu diperlihatkan tempat kembalinya di neraka. Jadi sepanjang dia ada di alam kubur, yang dia tonton itu adalah keadaan dia di neraka, tempat yang dia tuju. Betapa siksanya itu. Melihat dirinya akan masuk ke tempat itu udah siksanya minta ampun. Waduh, di sini saya akan ke sana.
Waduh, gimana ini ya Allah? Kembalikan aku menjadi manusia. Allah mengatakan, lah, tidak bisa. Kalau begitu kembalikan aku menjadi batu. Tidak juga. Kau terima saja. Ini sudah pilihanmu. Sudah bertemu dengan para apologet, masih juga keras kepala. Nah, inilah pembalasannya. Ayo pendeta silakan ke atas. Kita berikan edukasi kepada umat. Islam ini keselamatannya seperti apa dan Kristen ini keselamatannya seperti apa? Keselamatan dari Islam itu dijanjikan oleh siapa? Keselamatan dalam Kristen juga dijanjikan oleh siapa? Itu yang kita bahas supaya umat di bawah itu bisa memilih. Jangan kemudian hanya doktrin, dogma, tapi mereka kita ajari untuk menggunakan akal untuk menapaki agama yang benar itu Islam atau Kristen. Silakan Pak Pendeta naik ke atas, bertanyalah tentang Islam, insya Allah kami akan membantu. Kami pun akan bertanya tentang Kristen. Silakan Anda menjelaskan gitu, ganti-gantian kita. Bapak bertanya tentang Al-Quran, kami bertanya tentang Bible. Oke, apa sudah bisa open kamera? Ya, monitor Bang Hulu, udah bisa open kamera. Ditanya Gurunda, silakan Bang Hulu. Mana orang? Bang Hulu, monitor. Teman-teman bantu di follow nih Bang Hulu, belum 1000 nih, masih 569, masih kurang 400 lagi, kurang 430 kurang lebih. Ayo teman-teman dibantu nih, aku besarkan ya Bang Hulu Mandau. Beliau ingin bersyahadat, tapi kan untuk bersyahadat harus open cam. Cuman followersnya belum mencukupi 1000 followers. Jadi harus di follow dulu teman-teman agar bisa open cam seperti itu. Ayo dibantu teman-teman di follow dulu. Belum bisa, harus 1000. Nggak bisa kalau cuma 500. Ada akun, misal akun lama bisa cuma, ada yang bilang 500 bisa. Iya, ada yang bisa akunnya. Akun lama itu baru bisa. Ini kan akunnya akun baru, jadi harus minimal 1000 followers. Penonton 700 gimana bisa 1000? Makanya sekalian di tap 390 lagi, ayo. supaya banyak penontonnya bisa follow. Suaranya Bang Juma putus-putus. Ayo lihat, di follow Bang Hulu Mandau. lihat. Ayo teman-teman, 380 lagi. Ayo bisa yuk. Ayo 380 lagi. Atau jangan-jangan Oten semua yang ada di sini penontonnya. Tapi kenapa nggak request naik kalau Oten? Gak naik. Silakan yang bisa naik. Iya. Cuman ngintip-ngintip aja ya. Iya. Silakan yang Kristen yang mau naik, silakan sini. Iya, barbar naik sini, ajuin permintaan yang Kristen, silakan. Jangan sampai aku bersuara ya. Kalian gak mau follow, lambat kali kerja kalian ya. Ligat kata bunda gitu. 300 lebih lagi. Susah kali kalian dibilangin ya.
Nah, sampai aku bersuara. Weh, yang 800 lebih, ini kalian follow dulu Hulu Mandau ini. Beliau mau bersyahadat, biar beliau bisa buka kamera. Lambat kali kalian. Yang lainnya kemana? Udah, yang lainnya kemana nih? Lama kali kalian bergerak. Kalau sisanya kalian outline di sini, naik kalian. 8 orang kalian di atas naik kalian. Cepatlah, ligat kalian sikit. Lama kali kalian kerja. Waduh, tahu aku kalian puasa, aku pun puasanya. Lambat kali kalian. Ayo 800 orang coba. Aduh, lambat kali kalian kerja. Mana ini Tio? 350 lagi woi, 350. Sisanya Oten ya, jangan-jangan sisanya Oten. Kalau sisanya Oten naik kalian. 8 orang kalian di atas, gak apa-apa, turun kami. Ayo, turun kami Ini semua, kau sendiri di atas. Bang Barbar, Oten atau Islam? Halo, assalamualaikum. Oh, Islam, waalaikumsalam. Ayo cepatlah. Halo bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat kali kalian Wak, 800 orang. Cepatlah, 300. Ada yang nanya siapa yang mau malap bunda saya baru masuk. Ini Bang Holo Mandau mau bersyahadat, tolong dibantu di follow supaya Bang Mandau ini bisa open cam. Ayo kurang 340 lagi. Lambat kali kalian, jangan sampai ku ambil sapu tetangga itu ya, aku bantai kalian satu ya. Atau kasih air putih, air mineral dulu untuk minum bun. Ayo cepat. Masya Allah. 300 lebih lagi, lambat kali kalian kerja. Makan bakso cepat kali kalian. Suruh follow lambat kali kalian. 320 lagi. Woi kau ya di bawah suruhnya aku minum puasa, aku suruh pula aku minum baluap. Coba tuh. Bunda, ini ada Barbar katanya mau nanya. Dari Islam ya Bang ya? Barbar? Bang? Ini lagi yang mau naik terus diem gitu. Lega kalian. Ayo bergerak cepat. Biar disadarkan woi, lagi bagus jaringan Bang Juma. Ayo, lambat kali kalian. 320 lagi. Ayo. Lagi. Ya 800 lebih. Kalian follow Hulu Mandau. Disuruh follow bukan disuruh kasih donat, kasih mawar. Di follow dulu follow. Kalau udah 1000 baru. Ada yang nggak tahu apa itu follow? Follow itu diikuti, klik akunnya, baru ada tanda tambah, ketik itu tanda tambah kayak gitu. Dia ada kata sabar bunda, sedikit jaga adab, ada guru. Aku udah biasa lu ada Bang Juma kayak gini, kau aja baru tahu. Udah biasa aku ada Bang Juma kayak Ayo gini. 300 lagi teman-teman. Kepala. Lambat kali Ikuti kemana? ikuti akunnya nih. Klik tuh Hulu Mandau, ada tanda tambah, ikuti itu. Ayo cepat lega rapat di belakang. Udah aku follow 5 kali bunda. Ini siapanya? Ayo cepat 300 lagi. Aduh lambat kali kalian. Coba nanti kalian buka aku kasih kolak kalian. Ayo. Cepat. 300 lagi 300. Ayo. Biar syahadat beliau. Ayo cepat 300 lagi. Lega. 290 lagi, 290. Ayo. Yang 800 orang. Ayo Pak Hatop. Ayo. Cepatlah. Iya, Iskandar Sitorus minta permintaan aja. Ini Bang Barbar itu kayaknya nggak ngomong, Adli diajak ngomong coba. Ayo guys. Iskandar Sitorus ajain permintaan kalau 8 lagi ayo guys. Cepet yang 800 orang. Lemas sekali kalian. Ayo guys. Hulu Mandau di follow. Hulu Mandau. Jangan aku di follow. Aku udah syahadat aku. Ayo 200 lebih lagi ayo. Ayo guys, 200 lagi guys. Ayo. Lega. Ayo, open cam lah baluap. Aku kalau ada Bang Juma emang gak mau open cam. Soalnya tahulah.
aku open cam kau suruh pas lah bang coba open cam, aduh hilang kecantikan aku, dah buat jelek kan, dah lah ngalah aja lah kan, sadar diri. Sekalian aku follow kakak juga ya, iya thank you. Cuma Iya, yang open cam di sini dilarang pakai filter ya. aku kan, nampaklah muka aku aslinya kan, nampaklah muka asliku kayak pantat panci gue kan. Dilarang pakai filter yang putih sekali. Itu kan, ya kan? Udahlah. Ayo cepat gue di follow, lambat kali orang ini wah. Ayo di follow. Ayo, guys. Mandau. 260 lagi. Ayo, Ulu Mandau. Ayo, liga Ulu Mandau di follow. Ya kan? Tapi kalau aku cantik kayak Barbie, wah pede lah aku. Kayak begini juga. Ya kan? Aku sadar diri. Muka pas-pasan, ya kan? Ayo cepatlah, lambat kali pun kalian. Wah, aduh, gak jadi lah kasih kolak kalian. Ligat. Ayo, depan. Belum 1000 itu di situnya 1000 karena bersatu dengan koin yang dikasih, baru 7,5. 2,5 lagi. Klen itu bahasa Medan, klen. Ini karena faktor puasa jari-jarinya susah digerakkan kayak. Oh, gitu ya, Lemas Bang. kayak di jari. Iya. Jadi saran saya silakan ke dapur, ambil air putih segelas, kasih garam, habis itu minum seteguk. Bang, Biar itu puasanya namanya nggak terlalu puasa lemas. orang lah, Bang. Kayak mana begini? Biar nggak terlalu loyo puasanya. Udah patah Atau itu pergi dia, ambil Bang. air, isi sirup baru kumur-kumur. Ayo ligat lah, weh, lambat kali kalian. Biar disadarkan loh. Ayo, 200 lebih lagi, ayo. Belum, ayo 250, ayo. 250 di TF aja biar cukup. Mana bisa? Masa pula. Dia follow sama TF itu beda. Ayo. Coba. 200 lebih lagi. Yang mana di follow ini loh akunnya Bang Hulu. Hulu Mandau. Ayo follow. Makanya kalian kasih tahu, kalian sambil nunggu puasa, kalian makan kacang, kok nggak makan gorengan. Pasti nggak lemas kalian. Ayo. Di follow 200 lebih lagi. Belum bisa kalau akun pertama ya, Derwish ini akun pertama ini. Ayo 200 lebih lagi, ayo. Lega. 250 ngutang dulu, Bun. Oh, bilang sama TikTok, jangan bilang sama aku. Cepet, lama kali kalian. Sekalian follow, jangan lupa tap layar kalian. Ayo guys, ayo. Liga. 200 lebih lagi, 220. Ayo. 210 lagi. Ayo ligat. Ku bilang kan jari-jarinya agak ini, lebay kali kalian puasanya. Aku aja nih ya, dari kemarin gak ada tidur, sampai pagi tadi gak tidur. Ya cuman berapa jamnya tidur, 3 jam. Sekarang ketemu Katanya lagi gak ada di tidur. sini. Tadi Bang cuma bilang di awal gak ada tidur, terus bilangnya tidurnya cuma 3 jam. Yang betul mana, Bang? Maksudnya nggak ada tidur malam. Oh, bilang lah, Bang. Abang udah kayak Oten, gak konsisten, ya kan? Nggak ada tidur malam. Tidur itu kan identik dengan malam. Itu nggak ada tidur malam. Habis sahur, sholat subuh, nganterin teman-teman api pulang. Habis itu tidur sejenak, kurang lebih 3 jam. Gak sampai pun. Bangun lagi sekarang nih. Jari-jari masih kenceng nih. Ada nggak yang mau ditonjok pakai jari-jari? Gitu aja, cuman ketik aja pun polo gitu aja pun susah. Mana ini? Gimana mau jadi pengikut Yesus 40 hari 40 malam puasa. Kita cuman berapa jam udah ngetik HP aja udah lemes, gimana? Kasih. Tapi siapa juga mau ikut Yesus?
Ini para suami-suami ini kayaknya pura-pura loyo depan ibu ini. Kayak aku ya kan bang, tetap semangat ya kan. Tetap semangat ya kan. Iyalah. Walaupun di rumah udah nggak ada beras tetap semangat ya kan bang, gitulah. Ada gitu bun. Ayo cepet, yang nonton 800 bun katanya. Aku noise ya. Lama kali nunggunya. Iya lama kali bang, ini cepatlah woi, keburu buka puasa nanti kita. Bang Juma itu udah mau buka puasa loh woi. 800, 200 lagi, 200 lagi. Bang Ya Juma mau ampun, dari asal tadi nih. loh itu baru 800. Ntar, 200 lagi, Bang Juma mau ini loh. Atau jangan-jangan 800 emang karena kita sudah baru 800 emang. Benar nggak? Bukan bang, sisanya karena Oten bang, tapi nggak mau naik dia. Oh gitu. Oten nggak mau naik. Ayo guys. Penonton nggak naik. Yang lain udah pada tidur, ada yang ke pasar, ada yang sembunyi-sembunyi di kamar bawa air putih. Fadli kamu noise kata Bang Kurios. Bang Mot Aku ini Dinda moto mana? ada di bawah. Ada bawah. Ayo Guru weh, saya 200 beliau itu. orang. Diam-diam Lambat kayak kali. gitu itu guru saya itu. Diam-diam kayak begitu sabar. Sabar banget Bang Moto. Coba Bang Moto jelasin dulu ke orang-orang ini. Katanya kalau aku gak usah deh Bang Moto. Enggak. Orang pada bilang aku tuh galak ini. Coba Bang Moto jelasin. Kalau aku tuh gimana sih galak ya kalau nelpon ya? Aku tuh udahlah. Ayolah 200 orang coba di follow. Ayo cepat, lambat kali kalian. Aduh gak sabar aku. Keburu buka puasa. Enggak, Bang Juma itu guru saya. Memang Bang Juma selalu bilang semua gurunya Bang Juma. Ya kan? Guru kita nggak ada, Bang Juma semua guru dia. Ayolah weh cepat. Aduh 200 orang. Lambat kali kalian gerak. Aduh. Lega cepatlah Bang Juma mau asar loh woi. Woi yang 200 orang ayo dong. Belum bisa, dia harus 1000 karena aku pertama. Ayo. Cepatlah weh. Cepat sikit apa kerja kalian? Makan weh cepat. Ayo sekitar 100 lebih lagi. Ayo cepat. Ayo weh di follow weh. Ayo cepatlah ayo. Ayo 876. Ayo follow Hulu Mandau di follow. Ayo Hulu Mandau di follow. Yo 160 lagi nih. Berapa nih? Ayo Hulu Mandau di follow. Ya 160 lagi. Liga 160 lagi. Oh, udah 10 Cocok kali. di pasar ini. Ibu ini cocok di pasar ya teman-teman. Jualan capek bang. Makanya bang kalau dulu aku itu jualan baju second loh bang di Belawan itu. Jadi aku karyawan kesayangan. Jadi kan Di obral kan saya. Belawan dekat mana? Dekat bandara bukan? Enggak, pajak pompa bang. Oh, sampingnya ini pelabuhan. Kan jualan baju anak-anak kan 5.000 bang. Jadi 5.000 sayang anak 5.000. Weh 5.000 DPL gitu bang. Oh, pantas. Tidak diragukan Tapi sih. gajiku dulu paling besar loh di antara semuanya karena itu dari suara Cocok. gitu. Pas banget. Cocok kali memang aku tuh kerja aku dulu kan. Sampai aku jualan monja dulu di Medan namanya monja ya kan, monja. Kalau celana laki-laki misalnya kan celana laki-laki 10.000 tuh sayang bapak dibilang. Sayang bapak 10. Yang sayang laki 10 gitu. Pas memang cocok. Masih mau kerja kayak gitu? Masih mau? Iya, kalau ada model pengen lagi bang, tapi gak ada, mahal sekarang bang. Oh, mahal. Iya, jualan baju second kan mahal sekarang bang. Itu aja perbalnya itu udah paling murah 4 juta bang, nggak sanggup. Iya. Ayo lihat weh 896. Ayo di follow. Tapi besar juga kalau kita jualan itu pendapatannya itu 50%, bahkan 70.
Untungnya ya, untungnya. Ayo di mana ada 4 juta? 4 juta paling murah kita di Tanjung Pinang, bro. Tanjung Pinang itu ke Batam 1 jam, ngambil barangnya di Batam. Ini Batam ini pusat daripada baju second loh. Di sini murah-murah gitu. Ayo di Hulu Mandaunya di follow guys. 863, 140 lagi, 140. Ayo di follow Hulu Mandau. Legal lah weh, lambat kali kalian. Aduh, cocok jualan di pajak Berandan. Enggak, aku di pajak pompa, di Perbongan, di banyak aku pajak di Medan sana. Ayo di follow. Lambat kali Ya, kalian. 140 orang lagi, silakan di follow. 140 lagi. Ya. Ayo cepat di follow. Pernah nemu apa di kantong boy? Pernah dolar Singapura, bahkan sering. Kalau aku ikut buka bel ya, tapi kalau nggak ikut nggak dapet. Ayo, weh. Di follow Hulu Mandaunya, ayo di follow Hulu Mandau. Ayo, lambat kali orang liwa. Ya, cepat Saya dulu juga kalian yang bergerak 100. 900 tuh dia dan nambah di followersnya ya, viewersnya ya. 979, tolong di follow Hulu Mandau. Hulu Mandau tolong di follow. 974, tolong di follow Hulu Mandau. Tolong di follow supaya beliau bisa on cam dan bersahadat, dibimbing daripada gurunda kita. Silakan. 974, ayo di follow Hulu Mandau. Yo, kalian udah naik ini 900, ayo. Aku follow 15 kali pun mana bisa. Ayo 970 di follow Hulu Mandau dulu, ayo. Yang 900, ayo dong cepat weh. Ayo di follow. Ayo guys, Hulu Mandaunya di follow. Lambat kali kalian, biar beliau bisa on cam, biar kita bisa melihat wajah ketampanan beliau yang penuh daripada cahaya ya. Cahaya itu. Ayo. Aku udah follow 100 kali, dia melakukan Januari. Ayo lambat kali kalian, ayo cepet lagi weh, cepet lagi. Ayo cepet lagi, 100 lagi 100 lagi di follow Hulu Mandau, 100 lagi ligat 100 lagi ligat 982. Ayo Hulu Mandau di follow Hulu Mandau, lega 100 lagi yo. Ayo naik. Yang 100 ini ya, kayak karnet angkot. Ayo. Ayo legat. Yang 100 lagi ya, DPL 100 lagi. Hulu Mandau 100 lagi. Legat. Obral. Ayo. Pilih 10.003. Ayo pilih 10.003. Oh, Ceda dalam. Oh jangan, kalau bilang 10.003 enggak gitu Bunda. 10 3 10 gitu. Oh 310. Nah, biar cepet. 310 yuk. 310 gitu. Yo 80 lagi 80 Hulu Mandau 80 ya. Hulu Mandau cocok juga di Pito kau Kristen Pito. Ada yang mau naik di Kristen? Pito. Ayo ya paham lah, aku kan jualan dulu 10 goceng. Yo 50.000 lempol kalau bahasa Medannya, biar cepet kan. Lempol. Belum ya? Belum bang. Udah cukup? Belum bang. 70 lagi ya 900. 70 lagi, ayo. Oke. Cepatlah bang, Saya cuma mau ikut asar juga, loh. saya follow juga ya. Iya. 134. Oh follow, iya, kita ikut follow ya. Ikut follow, ayo. Disuruh yang di bawah, dia sendiri nggak follow. Aku udah follow loh bang. Aku udah follow. Aku baru mau follow. Bang udah ramai itu, Bunda Rama baru follow. Oke, baru aku ikut. Oke. Udah. Ayo ligat. Ekonya kegedean. 60 lagi 60. Lega weh. Cepatlah weh, cepat sikit kalian. Ayo 60 lagi 60. Ini mantan kernet. Mantan jualan Jangan baju cepat seks. meninggal ya, Dinda Hesti. Kamu itu lucu soalnya. Justru kalau abang ngomong gitu malah cepat mati bang, betul. Nih, tahu nggak bang? Iya. Kita doain si Apologet Bobo Islam mati, Indonesia mati, masih nggak mati. butuhkan suaramu. Jangan cepat meninggal ya.
Jadi suaraku aja yang abang butuhkan ya. Oke lah bang. Oke. Lempo lagi weh. 50 lagi cepat-cepat. 50 lagi lempo lagi ayo. Lega. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Hulu. Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Bahagia saya hari ini, Bang Juma. Karena puasa, pastinya Iya. tentunya. Masya Allah. Karena bisa ketemu nih sama Bang Juma. Waduh, biasanya orang malah menghindar dari saya Bang. Biasanya kan saya cuma nonton aja. Ini kebetulan akun anak saya ini, Bang Juma. Oh gitu ya. Iya. Masya Allah. Saya kira Kristen, Sering Bang. juga ke Masa, Bang? roomnya Bunda Rahma, sering ke roomnya Bang ini, Bang Wan juga sering tuh. Abi. Iya, Kak Abi. Sama Iya. ini roomnya apa, Bang Dalbo. Saya sering juga itu di sana. Naik ke atas, di bawah. Enggak, cuma di bawah aja. Sebagai Pernah ke roomnya Pak Bombong? nggak pernah tuh, karena kan dilarang juga tuh sama Bang Juma tuh. Tapi ada yang menarik Bang Juma, ada yang menarik. Katanya Bang ini sering ke roomnya Bunda Rama, sering ke roomnya Wan Abi, sering ke room Dalbo. Roomku gak disebut, tapi minta mualafnya di roomku. Kan Bang? Lah, sering lah, Kalian, Bu, ya? Bunda. Mantap. Sering Bunda. Pokoknya apa, ronda terus setiap malam tuh saya itu. Saya pakai akun anak saya ini. Masya Gitu ya. Allah. Ya syukurlah. Saya biasanya orang lagi banyak yang menghindari Bang Suma, malah ada yang ngikut. Ini yang bagus ini. Iya Bang Juma, ini kebetulan saya juga mau bilang supaya nggak ada framing di bawah. Iya. Yang mau mualaf ini anak angkat saya Bang Juma. Masya Allah. Iya, beliau lagi tugas di Balikpapan. Kebetulan hari ini ada kesempatan untuk ke Kutai Kartanegara di Tenggarong, tepatnya di kediaman saya gitu. Allahu Akbar. Ya kebetulan juga di bulan-bulan yang lalu tuh saya ada janji udah sama Bunda Blokir menyangkut hal yang ini. Mengenai syahadat ini Bang. Pantesan aku pikir Iya. kok dia Bukan saya Bunda Rahma. Nah, Anak angkat saya. Oke Bang, paham. Iya. Lanjut. Bang, kita hentikan dulu ya. Soalnya kalau ngobrol-ngobrol orang ini malas kerjanya. Padahal udah kasih bakso orang ini ya kan. Gitu. Tengok tuh, sampai sekarang nggak di-follow sama orang ini kan. 40 lagi, kurang 40 lagi. Udah ku kasih pun kalian bakso, masih juga kalian ini. Ayo, 40 lagi, lihat. 40 lagi guys, di follow. Orang lagi ngobrol, kalian malah ikut-ikut, kalian diam nggak follow kan? Itulah kalian. Cepat, apa-apa mesti diingetin. Aduh, lama-lama ku ambek tari lagi bakso itu ya. Jari-jarinya masih berat. Nah jangan sampai, udah bayangkan aja lah jariku di sana, cepet, kalian tap dulu, itu. Ayo, di follow Hulu Manda 40 lagi weh di follow. Cepat lah weh, Bang Juma mau asar loh weh, lambat kali kalian kerja. Ayo di follow dulu, cepat di follow. Usia berapa anak angkatnya Bang Hulu? Usia berapa sekarang, Man? Oh, usia 21 tahun dia Bang Juma. Masih muda. Tadinya Katolik, Protestan. Katolik, Protestan tadi ya? Protestan dia. Protestan. Oh ya. Iya. Baguslah. Kalau aku mantan prosetan Bang, tapi udah tobat. Dia nggak dibilang juga tahu kok. Aku kasih tahu Bang. 10 lagi, cepat, 10 lagi. Aduh. Jadi ceritanya ini Bang Juma, anak angkat Iya, saya gimana, ini ayahandanya dulu itu Islam. Iya, kebetulan Ya. juga dia orang Bugis juga, orang Bugis Allahu Makassar Akbar. juga, Bang Juma. Masya Allah. Ya kan di Kalimantan banyak Bugis Bang. Iya. Iya. Makanya itu saya bilang gini, kalau Bang Juma dengar ini ketawa, dia bilang. Masya Allah. Jadi tadinya orang tua Muslim. Iya, Terus kenapa Muslim, bisa orang tua, sampai? bapaknya? Iya. Oh bapak mungkin keluar ya? Iya. Ikut ibu. Karena sesuatu hal sih katanya.
Oh, siap. Itu biasa terjadi yang kayak gitu. Iya. Satu lagi, dua lagi, turun naik, dua lagi, cepet weh. Yang 1.000 orang Hulu Mandau di Polo, dua lagi, cepet, dua lagi. Udah 1.000 pun, satu lagi. Belum bang, kurang satu lagi, cepet weh, satu lagi. Oke, Bang Hulu, ini dengerin saya ya. Iya, siap, Abang turun dulu, nanti Iya. abang turun, abang left, tapi sebentar aja leftnya. Belum lagi. Iya. Abang left, terus rungkatin naik ke sini baru bisa on cam. Tapi harus left dulu ya, Iya. Siap. Rungkatin baru masuk sini. Silakan turun dulu. Iya. Alhamdulillah. Saya turun dulu Bun semua. Iya, turun dulu ya Bang. Iya, Bang. Tunggu. Ya Kenny sambil menunggu itu aku tanya dulu ke Bang Juma. Bang, kan orang kan mengenal dengan suaraku yang galak, yang ngomongnya kayak gini lah ya kan. Nah, menurut Bang Juma gimana Bang? Bang Ulu turun dulu Bang. Oh gak bisa turun ya. Satli turun Iya, kan udah. Gimana? suaranya bagus. Dalam medan tempur itu memang dibutuhkan suara yang kayak Dinda Hesti ini. Masa iya mau perang? Selamat siang Pak Pendeta, apa kabar? Oh hari ini Pak Pendeta kok makin jelek aja. Ada yang kayak gitu-gitu. Memang harus yang galak. Kita butuh pejuang di lapangan ini yang memang seperti Bunda Hesti, Bunda Blokir, orang-orang pilihan semua. Gak semuanya orang itu bisa tampil di depan umum membahas tentang apologet, hanya harus bekali diri dengan ilmu. Jangan kayak tadi kupantau di Komalnya, orang tanya Islam malah kayak merica ketumbar jahe yang menjawab. Harus punya pemahaman, dan kalaupun kita tidak mengerti tentang ayat suci itu, sampaikan bahwa saya tidak punya kompetensi untuk menjawab tentang Al-Quran sehubungan saya masih status belajar. Tapi paling tidak saya bisa baca kitab suci saya, paling tidak kemudian orang-orang yang mendalami kitab suci saya ini adalah orang yang bisa bahasa Arab, bisa membaca Quran, bisa tafsir, bisa nahwu, bisa saraf, bisa 17 ilmu disiplin Al-Quran, lalu kemudian beliau lah yang mengajarkan saya tentang Al-Quran. Dibandingkan ente, pendetamu pun menghafal Bible kagak, bisa Ibrani kagak, bisa Yunani kagak. Orang yang paling hebat di kalian itu yang mengajarkan kalian menyembah kepada sesama manusia pun tak tahu kitabnya, tak ngerti kitabnya. Nah kami tidak mengerti, tidak terlalu mendalami Quran, tapi kami belajar dari sumber yang paham dan mendalami Quran. Ulama-ulama kami, ya, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami adalah orang yang mendalami kitab suci kami. Gitu cara jawabnya. Jangan ngeyel, jangan justru ini, ya. Jadi yang dibutuhkan memang dalam Islam itu adalah wanita-wanita yang kayak kalian ini. Tapi harus kudu punya pertahanan ilmu, kemudian niatkan bahwa kita masuk di dunia apologet itu bukan untuk menghina, bukan untuk menista, bukan untuk merendahkan, tapi niatnya adalah untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Meskipun metode pada setiap penyampaian terhadap oknum-oknum yang ada itu berbeda-beda, gitu. Bisa dipahami? Oke, turun lagi, push up lagi 50 kali lagi. Bunda Rahmat turun, push up 50 kali lagi. Bisa ya. Bunda Rahmat turun. Nanti Ini ada Fredika. Siapa tahu mau disyahadatkan juga. Selamat sore Fredika. Selamat sore Bang. Siap, silakan Bang. Kita tunggu dulu ya, kita syahadatkan dulu teman kita Bang Freddy, habis itu kita diskusi ya. Kebetulan ada yang mau menjadi muslim. Ya, siapa tahu Bang Fredika enggak apa-apa standby di sini menyaksikan bersyahadat atau mau turun dulu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, lanjut saja. Oke, lanjut baik. saja. Ya. Baik, enggak apa-apa ya Bang ya. Terima kasih. Iya, clear ini orang diskusi Bang. Iya, lumayan memahami Bible-nya lah. Iya. Kita bisa diskusi baik-baik dengan Bang Freddy di sini.
Kita syahadat dulu ya. Bisa open cam Bang Hulu? Udah bisa. Bang Hulu bisa open cam? Dinda Alif ada nggak di bawah? Masya Allah, si muda ini. Aku ngerekam dulu lah. Assalamualaikum Pak, boleh saya ngurus SIM? Ngurusin. Boleh Pak, boleh. Boleh. Tantang mulia ya Bang. Polisi ya. Mantap. Lanjut Bang. Udah Oke, kita lama. syahadat ya. Kita langsung syahadat ya, Dek. Iya Pak, iya Pak. Iya. Iya, ikutin saja ya. Boleh telunjuknya sebagai simbol tauhid satu Tuhan, yang kanan satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang maha pemurah dan maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi tadinya dari Protestan kan ya. Siapa? Sekarang ini adik ini sudah menjadi Muslim. Artinya semua kewajiban kita sebagai seorang Muslim itu harus dijalankan dengan baik. Bagaimana menjadi seorang Muslim itu, hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia itu harus senantiasa dijaga dengan baik. Kemudian setelah ini adik ini sudah sunat. Sudah belum ya, nanti minta sama bapak untuk segera disunatkan. Insya Allah nanti KTP-nya dikirim ke host kita biar dibuatkan sertifikat mu'alaf untuk nanti sebagai dasar hukum ganti KTP. Iya Pak. Nanti kalau misalnya bapak menginginkan nama yang baik, silakan dikasih nama yang baik sebagai doa. Kemudian mandi besar, ya, mandi junub, mandi tahir. Habis itu belajar pelan-pelan untuk sholat. Ya, boleh tahu nggak? Boleh tanya nggak sedikit? Siapa? Kenapa memilih Islam? Karena menurut saya Islam agama yang benar. Dan sudah mempelajari berapa lama juga tentang agama Islam. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kembali kepada kodratnya sebagai agama fitrah. Iya, baik. Boleh ikuti saya? Ya Pak. Ikuti ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang ada di bawah, kita doakan saudara kita, namanya siapa dek? Sudirman. Kita doakan saudara kita Sudirman supaya beliau ini kemudian bisa istiqomah di dalam berislam dan menjalankan amanah ya negara secara adil, menjalankan syariat agama dengan khusyuk, dan kemudian kita doakan beliau agar Dinda Sudirman ini
di dalam pekerjaannya, kemudian sebagai aparatur negara bisa menjalankan tugas, dan jabatan beliau bisa dengan mudah menjadi tokoh besar di bidangnya. Dan kita doakan dari beliau ada keturunannya kelak yang menjadi tokoh agama, menjadi tokoh bangsa, yang menjadi contoh untuk bangsa kita ini dan juga untuk agama kita. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, Amin. senantiasa dimudahkan segala urusannya. Amin. Al-Fatihah. Amin. Kiranya Allah mengabulkan semua doa-doa kita dan menghapuskan segala dosa kita, baik dosa yang kita sengaja dulu, sekarang maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, Adik? Mau curhat mungkin, atau mau minta dinikahkan segera, atau gimana ini? Mengucapkan terima kasih buat semua. Masya Allah. Amin. Ya, siap. Anda adik anak saya ini ya, mengikuti Kapolda kita di timur juga ada yang mualaf barusan. Masya Allah. Dengar nggak informasinya tuh? Dengar Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Islam itu hanya akan bisa diraih oleh orang-orang yang menggunakan akal dan berhati lembut, insya Allah. Oke, saya kira begitu Komandan Sudirman. Mudah-mudahan antum bisa jadi jenderal ya, Jenderal Amin, Sudirman. amin, Masya amin, Allah, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Kita amin. doakan para apologet, mendoakan mudah-mudahan bisa menjadi Jenderal Sudirman. Masya Allah. Amin, di masa amin, yang akan amin, datang. amin, Amin. ya Allah, amin. Baik, mungkin masih bisa di sini, atau mau turun juga boleh, mau kita ikut diskusi dengan saudara kita Predika juga boleh, atau mau berdiskusi dengan beliau. Dinda Sudirman, Nanda Sudirman mau berdiskusi dengan Predika. Mau turun aja Pak, soalnya mau bersih-bersih dulu Pak. Oh, siap, 86. Jangan lupa dipotong itunya ya. Siap Tapi Pak. kepalanya jangan sampai keiris, nanti nggak dipakai perang lagi, bahaya. Oke. Iya Pak. Sip. Iya Bang, ini menyampaikan sedikit Bang. Ini habis Abang bersadat, Abang langsung mandi wajib ya Bang. Langsung mandi wajib, baru bisa Siap, Pak. aktivitas. Oke. Oke. Baik, Nanda Sudirman, ya selamat bertugas sebagai Muslim dan sebagai warga negara yang baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saatnya kita berdiskusi teman-teman, tapi saya 10 menit dulu ya untuk ibadah ya. Nanti diambil alih dulu teman-teman sebentar. Mantap. Pradika, oh Pradika, oh Pradika. Ya, halo, selamat sore. Temanya Aja bunda belum lanjut. Sore. Selamat sore. Selamat sore, ya. Pradika, temanya apa? Diskusi apa Kalau dia lanjut, Bang? Temanya lanjut yang apa? kemarin boleh enggak? Apa tuh judulnya kemarin? Atau saya yang bertanya lah, nanti kalau misalnya bisa dikait-kaitkan ya dikaitkan aja ke tema-tema yang sebelumnya ya. Bisa luaskan bahasannya. Oke, Apa tuh oke. Kemarin. Ya, nanti kita saling lempar pertanyaan, tapi saya dulu ya. Lempar batu? Sambil lempar pertanyaan. Oh, pertanyaan. Oke. Iya. Nah, oke gitu. Menurut kawan-kawan di Muslim, kitab suci di sana itu cara atau prosesnya itu ada di tangan sang nabi atau di umat lah mungkin begitu. Itu dengan cara apa? Diturunkan, diwahyukan atau apa? Diwahyukan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, gitu Pak. Oke. Kalau nuzul Quran apa itu? Turunnya Al-Quran pada malam turun Oh, berarti Al-Quran. boleh disebut diwahyukan atau boleh disebutkan diturunkan begitu ya? Kan sama itu. Tadi yang di Iya, atas itu itu, maksudnya. yang di atas itu kan pasti Oke. turun. Nah, Oke, berarti diturunkan. Nah, kalau begitu, saya tanya, menurut Quran sendiri saja, artinya untuk kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Zabur, kitab putus, ulang. Apa Bang Zuma sudah standby?
Putus bang, suaramu. Itu proses. Merah. Jaringannya dibenerin Memang ada dulu di Pak Pre, Al-Quran, oke jaringannya. lah, itu kan. Suaramu Pak Pre, jaringannya putus, dibenerin dulu. Kalau bro. Suaramu putus bro. oh gitu. Iya. Padahal saya sudah kira udah bagus. Sudah. Ya sekarang sudah bagus. kapan? Diulang. Apa tuh tadi? Oke, baik. Oke, ya, oke. Nah, tadi dari Bunda Rahma atau dari kalangan rekan-rekan Muslim menyatakan bahwa Quran itu kan diturunkan atau nuzul Quran, mungkin begitu ya. Nah, lalu pertanyaan saya, kalau misalnya kitab-kitab sebelumnya itu prosesnya diturunkan juga atau digimanain kira-kira? Digimanain? Ya, pertanyaannya diturunkan kah atau diwahyukan atau dia? Juga ketika dia di atas bersina kan diberikan juga pewahyuan melalui loh batu kan. Ya. Intinya pewahyuan ini berasal dari Allah, dari atas, dari langit. Ya. Tapi yang saya tanyakan, Quran itu kan ada proses tuh loh. Ada proses. 20 kurang lebih 23 tahun ya. Al-Quran itu berproses, turunnya berproses. Kurang lebih 23 tahun. Enggak langsung sekaligus, Taurat enggak. itu proses Bertahap. Nah, oke, Quran. Saya putus kau bro. Kitab sebelumnya itu prosesnya gimana? Ya, gimana? Kau tidak baca Bibelmu itu? Ya, kitab-kitab yang sebelumnya prosesnya gimana? Kalau kita baca itu, kenapa ke Bibel kami? Lah, maksudnya lewat pengetahuan di Al-Quran. Kau tanya Al-Quran atau apa? Ya, kan begini, saya bertolak dari, anggaplah mungkin, maka saya tadi katakan ada kaitannya barangkali, atau bisa diingat kembali yang di belakang, misal begini. Di Al-Quran kan ada kitab-kitab sebelumnya yang seringkali kita dengar, ada kitab Musa atau Taurat atau kitab Zabur, juga kitab Injil. Nah, ini kan disebut sebagai kitab-kitab. Nah, dan ada teks di Al-Quran mengacu ke sana, merujuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, jika Quran itu kan tadi sudah ada prosesnya. Nah, sekarang kitab-kitab yang sebelumnya itu ada tidak prosesnya? Ya nggak diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Taurat itu prosesnya begini, begitu nggak diceritakan. Nah, diberitakan saja bahwa Al-Quran itu diberikan kepada Rasulullah, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Iya, justru di situ pertanyaan saya. Jadi begini, kitab Quran sendiri mengakui kitab-kitab sebelumnya, tetapi proses jadinya ini tidak dipahami, tetapi mendalilkan bahwa ada kitab ini kau salah paham, kau salah paham nih. Oke. Yang kamu pakai itu bro, bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kalian pakai itu Bibel. Proses turunnya Bibelmu itu nggak ada. Itu Bibelmu itu ditulis oleh para pengarang, nggak pernah nyambung ke Yesus. Ya begini, terus kenapa kau bahas Injil? Bukan. Apa hubunganmu dengan Injil dengan Torah? Apa hubunganmu? Ayo, harus bahas Bibel dong. Proses dengar. Kanonisasi Bibel, kodeks Bibel, harus itu dong. Kau bahas sumbernya dari mana? Betul. Nah, kalau kau bahas gini bro. Kalau kau bahas Al-Quran, ya perbandingannya kau bahas Bibel. Bahas Bibelmu bro. Ayo bahas Bibelmu. Dari mana itu Bibelmu? Oke, kalau sudah. kami jelas ya, sebentar saya kasih tahu kau ya. Al-Quran itu jelas diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Berproses kurang lebih 23 tahun ya. 30 juz, 114 surah. Begitu. Caranya gitu menerangkan Al-Quran. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam turunnya Oke, saya paham. Jadi kalau kita udah terangkan begitu, kamu bisa jelaskan dulu juga proses kanon Bibelmu itu. Kalau turunnya Bibelmu dari langit sih nggak ada kurasa ya. Oke, justru itu manusia itu. Nanti gini Bu.
Lah Kan tadi, kenapa? loh, saya ngomong nih, gini, Mbak Silakan. Bu, justru tadi saya dulu yang membuat pertanyaan, saya buat dulu opini seperti ini. Nanti soal saya, soal Bible, silakan ibu yang bertanya, jangan saya yang menjelaskan. Tahu kau. Nah sekarang begini, proses turunnya Al-Quran tuh. oke, jadi gini, di Quran ibu itu mengakui adanya kitab-kitab sebelumnya, Iya. Bukan Tetapi Bible loh, tidak- bukan Bible loh. Ingat. Oke, apapun itu. Oke, nanti kita kejar. Saya paham. Enggak ada dia tuh Bible. Oke, nah jika begitu apa? Jika Ini saya begitu tahu, apa? ini saya jawab. Entah apapun namanya, Jika, tapi ini saya jawab. bagaimana turunnya Iya, ini kitab saya jawab. sebelumnya itu? Iya, ini saya jawab di kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan, sudah ya, dan tidak ada. Nah, Oke. Mbak Daeng. Sembunyikan di mana? Disembunyikan Saya sederhana di mana saya sederhana itu Anda menjawab. Jangan masuk di Sorry. situ dulu Bunda. Sorry Mbak, Berpikir. Jangan. sorry Mbak ya. Saya sederhana itu bilang Ini kita mau disembunyikan. tahu Sorry, ini, ini Rahmat. pokok penting kok. Bang Juma udah. Apa yang Masa ingin kau bahas mengimani ini? sesuatu, Perbandingan mengimani Al-Quran sesuatu yang dengan tidak Bible. pernah dilihat. Bahasan apa kita ini? Bahasa apa kita? bahas Bahasan kitab apa? bang. Itu Dia mau tanyakan Al-Quran dan kitab-kitab Bible, sebelumnya. Mbak Daeng. Injil, Taurat itu yang dipertanyakan dia. Di Oke. mana Injil, Taurat itu? Oke, baik. Prosesnya Bang Zuma. Oke, baik. Iya, jadi Al-Quran menarasikan begini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhi bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah, Torah, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran itu memiliki 3 metode, dan metode ini salah satunya digunakan di antara setiap para nabi. Yang pertama, metodenya adalah perantaraan wahyu. Yang kedua, melalui tabir. Yang ketiga, mengutus malaikat. Nabi Musa alaihissalam pernah kemudian menerima wahyu langsung tabir, melalui tabir, di belakang tabir, dan juga menggunakan pengutusan malaikat. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu melalui pewahyuan dan juga melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu dan juga melalui malaikat. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika kemudian Allah mengutus para malaikat, itu berarti malaikatnya datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Nabi Musa alaihissalam kemudian menerima Torah melalui perantaraan malaikat. Meskipun Nabi Musa pernah berdialog langsung melalui wahyu dengan Allah. Nabi Ibrahim juga begitu. Seperti itu, Bang. Jadi tidak ada itu Tuhan ketemu manusia langsung, nggak ada. Iya. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya begini, Bang Juma. Jika tadi ada kata juga diturunkan walaupun dengan teknis yang berbeda-beda, tetapi kan pada akhirnya mengakui di dalam Al-Quran diakui bahwa ada memang kitab-kitab itu. Nah sekarang pertanyaan kita, karena ketepatan begini, ada Bible, baik itu yang diakui oleh Kristen ataupun mungkin hanya perjanjian lama yang diakui oleh oleh perjanjian lama oleh Yahudi. Nah sekarang klaim yang ketiga muncul justru dari Muslim, bahwa ternyata juga ada wahyu yang sebelum Muhammad itu, bahwa itu sudah diturunkan. Nah sekarang pertanyaannya, bentuknya seperti apa dan di mana itu sekarang berada? Padahal sedikit lagi Bang ya, padahal disuruh mengimani. Nah lalu tadi ada jawaban, dan seseringkali kita dengar jawaban itu sudah disembunyikan, sudah dipalsukan. Bagaimana mengimani sesuatu yang tidak pernah berwujud dan itu hanyalah abstrak? Lagi-lagi mungkin ini yang disebut mengimani saja. Oke, itu pertanyaan saya. Iya. Jadi konsep iman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah bukan melihat wujud dari kitab itu, tetapi konsep imannya adalah sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam, tanpa kita melihat bahwa pada saat itu kita menyaksikan Adam tercipta, tapi seketika kita imani. Sama ketika Allah datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bukan berarti kita melihat mereka kemudian kita mengimani, tapi yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab tersebut adalah mengimani bahwa pencipta langit dan bumi pernah mewahyukan aturan main kepada Nabi Musa
pernah mengutus malaikat mengajarkan, menyampaikan aturan main kepada Nabi Daud, dan pernah kemudian mengutus malaikat untuk menyampaikan firman kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kami beriman bahwa nabi-nabi tersebut pernah menerima ketetapan-ketetapan, meskipun pada implementasinya adalah ketika Taurat itu datang kepada Nabi Musa, bangsanya membangkang terhadap Nabi Musa dan Torahnya, begitu juga kepada Nabi Daud dan juga begitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika Torah datang kepada Nabi Musa, tidak ada pelanjut dari Nabi Musa yang menghafalkan dan menuliskan. Begitu juga setelah Nabi Daud, tak ada pengikut Nabi Daud yang menghafal dan menuliskan. Begitu juga ketika Nabi Isa, tidak ada murid Nabi Isa menghafal dan menuliskan. Lalu mana ketetapan-ketetapan itu? Bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat baik. mungkin? Ya, silakan. Ya, justru itu begini. Ya, Iya. Bang Zuma. Gimana, Bang? Justru dengan pernyataan-pernyataan Bang Zuma baru bilang lagi bercampur aduk. Iya. Agak begini ya. Dalilnya ada Siap. kitab, tapi tidak Iya. bisa dibuktikan, tapi disuruh dan diakui sebagai petunjuk. Bagaimana kita mau tahu mana petunjuknya, inikah atau apakah dan segala macam? Bagaimana kita tahu petunjuk itu? Baik. Padahal wujudnya tidak ada. Yang ada Baik. lagi-lagi imani saja, atau sudah Baik. bercampur. Kemana? Dicampur di mana? Dicampur di Bibelnya orang Kristen, dicampur di Torahnya Termasuk atau itu, Bang. perjanjian lamanya orang Termasuk itu, Yahudi, iya. atau mana? Termasuk itu. Oke, Benar jawaban singkat sekali. ini saya langsung jawab Oke. lagi begini. Jika itu ini masuk ranah iman, Bang. Justru Ya, tunggu itulah dulu. yang membuat Jangan yang tadi- menurut saya. Jangan karena iman dulu, tapi fakta yang berbicara, Bang. Jangan imani. Di Islam itu Oke. dilarang beriman Ya. tanpa ilmu. Justru itu. Mana yang mau Nah, diimani? sekarang Bang? begini. Mana Sekarang begini. petunjuknya? Oke. Baik. Sekarang Sama begini. seperti Tolong Quran itu sebutkan- bentuk kitab ada, tapi kitab Jangan sok tahu di sebelumnya depan tidak ada. saya, Bang Predi. Nah, Predi. silakan. Sekarang saya tanya sama saudara. Kitab Taurat datang kepada siapa? Nabi Musa. Menurut yang Sepakat? Oke. Enggak, tunggu Sekarang dulu, gini. santai Kita aja, mau- santai. Nggak apa-apa. Diskusi sama saya Oke, pakai dialog ilmu, saja. Bang. Pakai Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kepada Nabi Ini Musa. mau ke saya atau mau menjelaskan Tunggu, iman sabar dulu, sabar. Kalau Anda bertanya ke saya jawab. Kalau saya bertanya kepada Anda jawab. Katanya gitu tadi kan? Benar nggak? Oke, baik. Pertanyaan saya simpel-simpel aja Artinya kok. begini ya, Bang. Sekarang sabar dulu. Ya, Bang. Taurat datang kepada Nabi Musa, betul? Iya. Nah, sekarang setelah Nabi Musa yang menerima Ya. Taurat siapa? Sebutkan satu nama. Menerima Taurat maksudnya? Kok jadi bingung, Bang? Kok jadi kayak anak TK tadi? Tadi bertanya ke Islam hebat. Maksudnya- Giliran saya tanya hal sepele kok kayak anak TK. menerima ente. Taurat maksud Anda? Pertanyaan Anda Taurat salah. Nabi Musa menerima Torah. Keluaran Oke. 20, keluaran 19. Sekarang pertanyaan Oke. saya, setelah Nabi Musa menerima Torah, pelanjutnya siapa? Sebutkan satu nama. Menerima Tauratnya atau menerima wahyu selanjutnya? Jelaskan. Menerima Taurat, ketetapan Tuhan. Taurat itu ketetapan hukum-hukum Tuhan yang datang Oke. kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Pertanyaan saya, Oke. setelah Nabi Musa, siapa yang Oke. mengambil Taurat itu? Melanjutkan, Oke. apakah dia lanjutkan dengan cara menulis atau menghafal? Please, terangkan sama saya. Oke. Oke, saya jawab. Tapi Iya. artinya Bang Juma sudah bergeser dari pertanyaan saya Enggak. jadi abang yang bertanya ke saya. Saya Gitu? menjelaskan tadi, kami beriman Oke. kepada Torah yang pernah datang kepada Nabi Musa. Iya, Kami mana, beriman Bang? kepada Mana? Abang Daud, nggak bisa Zabur, buktikan. Kalau abang bisa Mazmur yang pernah buktikan, datang selesai kepada Nabi pertanyaan saya. Daud. Kami juga kemudian beriman kepada ketetapan Iya. hikmat Injil kepada Nabi Isa. Anda datang Oke. ke saya bertanya, mana kitab Artinya itu? begini, berhenti di titik Gitu ranah kan? iman saja tanpa bisa Pertanyaan membuktikan. saudara kan mengatakan, kalau itu mana selesai kitab saya pindah. Benar enggak? Kan saya Anda bilang bertanya begini, kepada saya, mana buktikan. kitab itu? Benar enggak? Iya, sekarang begini. Sekarang buktikan kalau Anda dulu bertanya mana yang seperti diwahyukan, itu, mana yang diturunkan itu yang masuk di dalam iman Anda. Setelah itu baru tanya saya. Sabar, saya sedang Gimana menjelaskan dulu kepada orang Anda. Sabar. Kamu itu Diam. diajarin sama itu. Diam. yang ngomong. Jadi Nanti ada giliran ketika kamu. Nabi Musa menerima Torah, ketika Daud menerima Mazmur, ketika Isa menerima Injil, tak ada satupun pengikutnya yang menghafalkan, tak ada satupun pengikutnya yang menuliskan. Maka kata Allah apa?
Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dan batil padahal kalian mengetahui? Al-Quran mengatakan wakalu. Kemudian orang-orang yang datang kepada setelah Nabi Isa alaihissalam menuliskan kitab mereka, tulisan-tulisan mereka dihasilkan dari angan-angan dan duga-menduga. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang giliran saya bertanya kepada saudara, setelah Nabi Musa siapa yang menghafalkan Taurat, siapa yang menuliskan Taurat? Ada, tunjukkan satu nama, silakan. Berapa lama Anda mau? 10 menit? Oke ya. Silakan. Saya Ya, jawab silakan. duanya. Ya, Silakan. 2 menit aja, 2 menit. Saya jawab dua-duanya. Yang pertama, pernyataan Anda bahwa itu ternyata sudah tidak ada dan sudah dicampur adukan. Bagi saya itu adalah sesuatu mengimani sesuatu yang tidak ada, hanya aspek iman, tidak ada wujud. Quran jelas ada wujudnya kan, tapi kitab-kitab sebelumnya tidak ada wujudnya. Akhirnya Anda harus mengais-ngais datang ke Bible. Inilah dia, inilah dia, inilah dia. Bagi saya itu sesuatu yang sekarang tidak bisa tugas Anda menunjukkan siapa yang menghafal Torah, siapa yang menuliskan Torah. Itu tugas Anda. Ayo dong, semangat. Berarti yang pertama Anda tidak bisa mengklirkan ke saya ya. Loh, Al-Quran saya mengatakan, dengarkan dulu, pakai otak, diskusi bersama itu pakai mana otak. wujudnya? Saya sudah mengatakan sama Anda, kitab Taurat itu sudah bercampur aduk antara hak dan batil. Anda nggak dengar? Oke, mana itu? Mana yang bercampur aduk itu? Mana? Di mana itu bercampur? Bil batil. Oke. Di mana, Bang? Di Alkitab. Al-Quranul Karim menjelaskan. Anda nggak bisa diam. Udah. Anda turun atau mau berdiskusi? Anda kalau tidak mau diam, ketika saya menjelaskan Anda bicara, ketika saya menjelaskan Anda bicara, mending Anda turun. Kalau saya menjelaskan Anda tidak mau diam, Anda turun. Saya lebih baik monolog, membahas tentang Islam daripada saya berdiskusi dengan orang bahlul. Mohon maaf nih. Mana Bang? Oke, sekarang mana? Ada tidak? Ngaku aja itu Mas saya. Sekarang saya tanya sama saudara, ada nggak Anda menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya siapa yang menghafal Taurat dan siapa yang menuliskan? Ada nggak Anda menjawab ya, Bang. Tidak ada di dalam tulisan Musa untuk disuruh menghafal. Jadi lalu bagaimana caranya? Lalu bagaimana caranya kitab Taurat sampai ke Anda? Oke, jadi jangan bawa asumsi hafal. Jawab. Oke, jangan bawa asumsi bagaimana hafal. caranya kitabnya Musa 1400 tahun sebelum Kristen sampai dipatikan? Jawab. Perhatikan. Jangan enggak apa-apa, jawab dulu. 2 pasal 1 ayat 8. Jawab dulu. Jangan enggak apa-apa. Saya kan Jawab dulu. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Vatikan mendirikan sebuah agama Kristen? Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai ke Vatikan? Jawab. Oke, biar saya jawab. Sudah, giliran saya. Nah, oke, silakan. Oke ya. Jadi di dalam Yosua pasal pertama sudah ada pernyataan Tuhan kepada Yosua supaya dia hati-hati bertindak sesuai dengan firman itu. Apa ini? Kenapa Yosua? Kenapa? Anda kejang-kejangnya. Loh, saya tanya. Nabi Musa menerima Taurat. Nabi Musa menerima Taurat. Bagaimana caranya Taurat itu berpindah ke Nabi Musa, ke Yosua? Jawab. Nangis lu kenceng. Kenapa larinya ke Yosua? Yang nangis, yang kencang, nangisnya yang kenceng. Oh, Anda sudah kalah. Bagaimana caranya kitab Taurat itu berpindah ke Yosua? Ayo. Bagaimana caranya kitab Taurat berpindah ke Yosua? Ayo. Lari cara komunikasi yang salah Anda ini ya. Begini aja terus kejang-kejang. Saya bertanya loh. Santun saja. Di sini 1,7 orang menyaksikan. Al-Quran menarasikan Allah berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima Taurat kemudian. Lalu Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaumnya Nabi Musa mencampur adukkan antara firman yang datang kepada Nabi Musa dengan tulisan-tulisan tangan mereka. Tidak ada itu. Sekarang kalau tidak ada, tolong Anda jawab. Nabi Musa menyampaikan firman, siapa yang menghafal, siapa yang menuliskan? Jawab. Bang, begini ya, supaya jangan nangis. Yang begini,
supaya diskusi Jangan begini nangis. abang jangan tergabung. Saya mau tanya, abang kira apakah Allahnya Musa dengan Allahnya yang di Quran itu sama? Jangan ke situ dulu, jangan ke situ Nggak, dulu. Jangan ke karena situ itu dulu. akan menyangkut nanti. Jangan ke situ Kok- dulu. kok bilang itu? Enggak. Jangan Kak, ke jadi situ jangan dulu, jangan ke bawa- situ dulu. Jangan ke situ dulu. Anda bertanya tentang nabi kami, Nabi Musa. Oke, Justru dengar Kristen ya. itu tidak ada nabinya bernama Nabi Musa. Oke. Orang Kristen itu Sudah. agama dari Yunani. Saya Paham jawab, ente? Nah, sekarang saya tanya, ketika Oke. Al-Qur'an mengatakan Silakan abang bicara 2-3 menit, setelah itu saya yang bicara. Ah, bagus. Anda sehat berarti. Anda sehat. Nah, dengarkan saya Nggak, bicara. karena Dengarkan giliran saya bicara, abang bicara. Oke, silakan Anda Justru bicara. giliran sampai saya selesai baru berbicara, saya. Anda yang berbicara. Nah, Oke, dengarkan. silakan. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah summa zarhum fi khawdihim bal abun. Al-Quran menarasikan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka berkata Allah telah menurunkan suatu ketetapan kepada manusia. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa yang telah mewahyukan kitab Torah kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk kepada Bani Israel? Kamu jadikan kitab Torah itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kalian sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah lah yang telah menurunkan kitab Taurat itu. Setelah itu kemudian kalian dibiarkan oleh Allah bermain-main dalam kesesatan kalian. Nah, Al-Quran menarasikan bahwa kitab Taurat itu sudah dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kalau Al-Quran salah, maka saya bisa membuktikan. Ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20, Al-Maidah ayat 45. Betul sekali, hukum Torah adalah nyawa balas nyawa, tangan balas tangan, kaki balas kaki. Itu dibuat bercerai-berai. Kalau Anda menyangkal ini, maka tolong tunjukkan kepada saya, setelah Nabi Musa menerima Torah, siapa yang menghafalkan? Siapa yang menuliskan? Lalu siapa sampai kepada Vatikan, sehingga kitabnya Nabi Musa ada dalam bentuk Septuaginta di dalam kitabnya orang Roma yang bukan Bani Israel, bukan pengikut daripada Musa. Jawab. Al-Quran mengatakan lembaran itu sudah dibuat bercerai-berai dan saya bisa buktikan. Sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan siapa yang menghafalkan Torah kalau masih terjaga, lalu siapa yang menuliskan, lalu bagaimana caranya bisa sampai ke Kristen. Silakan. Oke, baik. Ya, hal yang pertama yang harus Anda jawab nanti dari saya adalah saya dan Kristen dan Yahudi tidak mengakui Allah orang Yahudi, Allahnya orang Kristen adalah sama dengan Allah yang disebutkan dengan Quran. Anda silakan bantah itu. Jika Anda masih bilang ya, saya akan kejar. Itu sebabnya tidak perlu kami Gak usah bahas yang lain. Gak usah bahas Tuhan dulu, Bu. Saya tadi diam, Bang. Kejang-kejangnya. Iya, jangan lari dari konteks bahasa. Mau lari nanti sangka, Bang. Nanti aja sangka, Bang. Ini giliran saya. Oke. Ya, ini Anda hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan Anda berdialog ya. Anda tidak bisa berdialog dengan baik. Silakan lanjut. Oke, ya. Jadi pertanyaan Anda tentang siapa yang menghafal itu bahasa Quran. Tidak ada di bahasa Yahudi, tidak ada di bahasa kitab Kristen. Itu sebabnya tidak ada perintah untuk menghafalkan dalam hal melestarikan. Itu kan dibawa untuk ke Bible ketika 600 tahun kemudian. Nah, jadi jawaban saya untuk itu tidak ada yang salah, tidak ada perlu dijawab di situ sebab itu dalilnya Anda bawa dari Quran. Nah, sekarang jika Allah yang di Quran SWT itu sama tidak dengan Allah yang disebutkan di dalam Bible itu? Sudah? Sudah, oke, silakan. Sama tidak?
Anda tolong jawab saya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa yang hampir 2000 tahun itu bisa lestari sampai ke Vatikan? Jawab. Saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara sebelum Anda jawab ini. Oke. Jawab. Ya, sudah. Oke. Nah, jawab. Ya. Silakan. Kita lempar-lemparan, kita kunci-kuncian, Anda tidak mau jawab juga. Oke, mungkin Anda diakui sebagai guru loh Bang Zuma. Mestinya Anda lebih Anda bijak malu untuk ya? menjawab Malu saya. ya? Malu ya? Saya bisa jawab loh Bang. Lalu Tidak apa-apa. bagaimana perjanjian lama ada di tangan Kristen? Oke, Dari jadi Nabi Anda Musa tidak yang jawab pertanyaan datang, saya. Nabi Musa lahir 1400 tahun sebelum Masehi, datang ke Vatikan. Kucuk, saya Nabi Musa, mana Kaisar Roma? Ini ada kitab Torah gitu. Gitu. Begitu. Oke, sudah? Oke Bisa aja jawab. terus. Bisa jawab? Silakan. Ya, jawab. Oke. Ya, jadi pertanyaan Anda tidak wajib saya jawab soal, kan? Soal kenapa tidak dihafal, ya? Sebab itu tidak ada perintah Bible. Tidak ada perintah Bible untuk menjawab. Sekarang yang saya tanya, bagaimana caranya jangan kitab bawa Nabi Quran Musa Anda itu ke sampai di Bible. Vatikan? Bang, jangan bawa Quran ke Bible. Saya tidak bawa Quran, saya bertanya bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi, kurang lebih 1700 sampai 1400 sebelum Masehi, sampai ke Roma. Itu gimana caranya? Siapa yang sampaikan ke sana? Oke, Baik. terus. Oke, enggak apa-apa. Jadi setelah selesai ditulis oleh Musa, oke, tidak perlu Anda harus bertanya dalam bentuk apa dan segala macam, oke. Tapi itu dilestarikan sampai di zamannya Yosua. Ya, cara Itu melestarikan sekarang- itu gimana? Cara melestarikannya gimana? Kalau abang mau dengar dulu, baru saya Ya, jelaskan. saya dengar. Oke. Oke, enggak usah sangka menyangka. Kan kita udah komit. Nggak usah. Kita udah Nangis. Menangis. Bukan. Lalu? Anda yang kejang-kejang di situ. Dia Kok jadi saya yang kejang-kejang? Pertanyaan Anda saya jawab semuanya. Sekarang giliran Anda. Di Vatikan Kristen abad ketiga Masehi mendirikan agama bernama agama Kristen. Resmi menjadi Salah, agama Abang. Katolik. Abang salah. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengarkan saya. Nabi Musa punya ketetapan bernama Torah. Bagaimana caranya Torah ini bisa sampai ke Kristen? Jawab. Oke, ya. Oke, Nggak apa-apa. terus Anda diam tadi. aja. Diam aja biar saya jawab. Sudah? Jadi, setelah Musa selesai menulis, nah lalu itu dipegang oleh Yosua dan ada di zamannya Yosua. Caranya Yosua menerima itu gimana? Bang, terakhir Anda tanya tanggal berapa Musa menulis Oh, itu? tidak, saya cuma Terakhir tanya nanti Anda bagaimana akan tanya metode tanggal penyampaian. berapa, tulis Dengar. jam berapa, itu bukan pertanyaan Bagaimana akademik, Bang. metode penyampaian Nabi Musa, Torah Nabi Musa kepada Yosua bin Nun? Oke, di zaman itu tidak mengenal yang namanya kertas, enggak Lalu? sama nanti. Oke, Lalu? jadi Lalu? itu bisa dalam bentuk batu, itu bisa Batu. Batu. Udah mau sangkal saya mau kejar ke Quran. Biar saya kejar ke Quran. Ini kita sedang berbicara mengenai iman Islam yang beriman kepada kitab Torah yang dikatakan barusan dengan ayat yang saya bacakan. Kau jadikan Torah itu sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah bercerai-berai. Kalian sembunyikan, kalian perlihatkan sebagian dan sebagian kalian sembunyikan. Saya tanya, ini Al-Quran menguraikan itu. Sekarang giliran saya bertanya sama ente. Bang, Kitab sekali lagi, Taurat sampai Oke. ada di dalam kitabnya orang Kristen, caranya itu sampai apakah pakai pos, pakai wesel, Oke. pakai kurir, pakai burung merpati atau gimana? Jawab. Sudah? Oke. Oke, saya harap abang sudah selesai bertanya lalu diam 1 menit 2 menit ya. Enggak usah Oke. sanggah. Oke. Oke, jangan gemetar. Sekali Anda lagi bisa saya saja. ingatkan abang dalam diskusi soal kitab Musa. Diam saja. Oke, Pak. Oke. Nah, Anda selalu membawa Quran lalu ketemu dengan istilah lembaran-lembaran. Itu istilah Quran Anda. Maka karena itu istilah Quran Andalah yang menjelaskan itu. Anda mendalilkan, Anda menjelaskan. Kekristenan tidak ada kata itu. Itu sebabnya kekristenan tidak bertanggung jawab untuk menjawab Quran. Paham tak, Bang? Jangan bawa Quran. Nah, kan abang yang bawa ayat tadi. Nah, sekarang tolong jawab aja. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai ke Kristen? Enggak, saya tidak akan berkewajiban menjawab Quran Anda. Justru Anda yang jawab itu. Justru saya yang tanya, di mana itu? Paham enggak? Kok jadi tanya saya? Kan itu Anda Quran kan Anda yang Kristen. ngomong. Anda kan Oke, Kristen. Bang. Di dalam kitab Coba. Kristen itu Bang, ada yang itu namanya tertulis di Torah. kitab mana tadi? Pertanyaan Quran. saya, Di surah mana? bagaimana caranya Tauratnya Nabi Musa sampai di
Kristen lewat apa? Kurir kah? Lewat calo kah? Lewat wartawan kah? Atau gimana? Silakan. Sudah. Oke, baik. Di dalam konteks tulisan kuno, tidak pertanyaan-pertanyaan begini yang menjadi substansi akademik mereka, dan termasuk Quran. Boleh nanti kita kejar, termasuk Quran, oke? Nah, Saya bilang nggak usah bahas saya Quran. ingatkan, diam aja bang, diam dulu, diam bang. Anda bilang jangan bahas Quran, tapi Anda membawa dalil ke Alkitab, ke Bible dengan teks Al-Quran, dengan ayat Quran kan tadi. Maka bentur bang. Maka saya bilang saya dan Kristen dan Yahudi tidak bertanggung jawab untuk menjawab Quran. Justru Quran Anda mendalilkan itu, Anda sebagai Muslim jawablah itu. Oke, Paham nggak? baik. Saya bantu Anda sedikit. Al-Quran saya kan mengatakan Oke. kitab Taurat itu Abang yang bawa Quran, dijadikan ya? sebagai Bukan lembaran-lembaran saya, yang bercerai-berai. Bukti di dalam Al-Quran isi Tauratnya Nabi Musa. Di antaranya adalah wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzun bil uzun wasinna bis sinni wal juruh Kisas. Itu salah satu lembaran yang masih tersisa di dalam Torahnya Nabi Musa. Di mana tertulis itu? Di dalam Ulangan berapa? Ulangan 19 nomor 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti itu. Tuh, menjadi lembaran. Terbukti apa yang diterangkan Al-Quran masih ada tersisa di Ulangan 19:20, masih ada tersisa di Imamat 24 nomor 20. Ini Al-Quran benar mengatakan bahwa lembaran Torah itu sudah dibuat bercerai-berai. Ada yang diperlihatkan, ada yang disembunyikan. Di antaranya yang diperlihatkan adalah Ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20. Itu di antaranya yang diterangkan Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan oleh Allah dalam ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, nyawa balas nyawa, mata balas mata. Itu dijelaskan dalam Al-Quran dan bercerai-berai. Sekarang Al-Quran sudah menjawab itu, terbukti. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Saudara memiliki buku bernama Taurat. Saya bertanya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa itu sampai di Kristen? Lewat COD kah? Kurir, JNT, atau dari apa? Silakan. Oke, baik. Ada dua yang saya jawab di sini. Ada dua yang saya jawab. Oke lah, pertanyaan abang yang terakhir. Lalu pertanyaan saya adalah soal penjelasan abang. Gini, menurut abang ya, dan itu dari Quran, ada kutipan dari Ulangan pasal 19 ayat 21, dan itu ternyata termaktub di Quran. Quran itu muncul 600 tahun kemudian setelah kekristenan. Sudah? Sekarang begini, justru saya mau kejar. Ketika Quran menyebut itu, mana lembaran itu? Mana lembaran yang akhirnya menjadi sumber primer untuk masuk ke Quran? Abang tadi bilang ada lembaran-lembaran yang tercerai-berai. Mana lembaran yang tercerai-berai? Kutipan Ulangan pasal 19 ayat 21 itu mana, Bang? Sampai akhirnya ada di dalam Quran. Silakan. Loh, ini Taurat, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Bani Israel. Kenapa minta di saya? Loh, kan itu kan di Quran Anda. Ini kitabnya Nabi Musa, diterangkan oleh Al-Quran bahwa kitab yang datang kepada Bani Israel itu dibuat lembaran-lembaran bercerai. Anda minta di saya. Oke. Gimana cerita? Justru saudara yang punya kewajiban menjawab bagaimana bisa kitabnya Nabi Musa kalau memang itu adalah Torah yang ada dalam kitab saudara, bukan tulisan wartawan. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai ada di Vatikan? Jawab. Oke, baik. Ya. Jangan dijawab saya, Bang, ya. Seperti saya aja diam gitu ya. Oke. Iya, jangan lebay juga lah. Kalau pengetahuan begini, Anda Bang. maksimal, Oke. ya bolehlah. Silakan. Logikanya begini. Untuk mendiskusikan Taurat Musa, lagi-lagi abang bawa Quran. Nah, lalu di dalam Quran katanya ada yang masih sama dengan Ulangan 19 ayat 21. Itu pertama. Kedua, Quran mengatakan ada lembaran-lembaran tapi tercerai-berai. Anggaplah itu di zaman Musa yang tak bertanggung jawab generasi itu. Nah, sekarang kan saya tanya, secara logika berarti ada pernah dibaca entahkah sang nabi di zaman ya tentu Muhammad ya,
Apakah berarti ada pernah dilihat Nabi Muhammad ulangan pasal 19 ayat 21 bentuknya lembaran itu tadi pengakuan Quran. Nah sekarang saya kejar mana lembaran itu, gitu loh Bang, mana lembaran itu sehingga kok bisa ada pernyataan di Quran. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Tadi di awal saya membacakan ayat. Al-Quran itu adalah wahyu dari langit yang diwahyukan oleh Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan, yang kami sebut Allah, mengetahui dan melihat keadaan kitabnya, ketetapannya yang datang kepada nabinya Nabi Musa, dibuat oleh umatnya bercerai-berai, sehingga informasi itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sebagai kabar bahwa keadaan kitabnya Nabi Musa begini adanya. Nah sekarang kita buktikan apakah Al-Quran itu bercerita tentang sesuatu yang benar. Ternyata benar. Seorang Kristen dengan PD-PD-nya tampil di sini membahas kitabnya Nabi Musa. Ini sudah sesi ke-6. Saya tanya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai kepada Kristen? Tak ada jawaban. Membuktikan bahwa memang kitabnya Nabi Musa itu sudah dibuat bercerai-berai. Karena Anda tidak bisa menjawabnya dengan baik. Andai saja Anda mengatakan kitab Taurat terjaga, disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh Yosua. Setelah sampai di Yosua dihafalkan lagi secara sanad kepada Yesaya. Yesaya sampai ke ini sampai kepada Alexandria, sampai di Alexandria sampai ke Pilita, sampai di Pilita sampai di Kiliki, sampai ke Kiliki sampai di Pilip dan seterusnya sampai kepada bom. Mana datanya? Mana? Oke. Sudah. Apa yang sudah? Jangan sok intelek. Tapi Anda tidak bisa kemudian memberikan data kepada saya. Sabar. Al-Quran saya dengarkan baik-baik. Pasang kuping baik-baik. Al-Quran saya mengatakan, engkau wahai Bani Israel menjadikan kitab Musa itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kalian perlihatkan sebagian dan kalian sembunyikan sebagian. Nah, benarkah Al-Quran mengatakan disembunyikan sebagian, dinampakkan sebagian? Ternyata Al-Quran menarasikan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kepada Musa kami telah memberikan ketetapan nyawa ganti nyawa dan seterusnya. Ini ada nggak di dalam kitabnya orang Yahudi? Ternyata ada. Di mana tertulis? Imamat 24 nomor 20 dan juga di dalam Ulangan 19 nomor 21. Ada, betul. Ada, benar. Kalau Anda mengatakan mana lembaran itu Ulangan 1921 lembarannya. Baca, plototin tuh yang dibahas Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 ada di dalam Ulangan 1920 sebagai lembaran yang sudah bercerai-berai. Mana yang lain? Disembunyikan, Paman. Kalau tidak disembunyikan, sabar dulu. Kalau tidak disembunyikan, berarti ente bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa pindahkan ke Yosua, Yosua pindahkan ke Pak Bom pindahkan ke Bu Uti, Bu Uti pindahkan ke Perdi, Erdi pindahkan ke pendeta. Mana buktinya? Mana? Buktikan sama saya sekarang. Bagaimana metode penyampaian Taurahnya Musa sampai ke Patikan? Silakan. Saya masih menunggu. Oke, baik. Ya. Supaya jangan tegang. Kenapa kalau diskusi dengan saya bawa Pak Bom, Pak? Ada apa dengan Pak Bom? Supaya Itu yang aja. dibawa itu tertawa biar nggak tegang kali. Soalnya narasumber dari Kristen dari tadi nggak bisa menjawab. Itu alasannya. Nggak bisa dijawab ya. Oh ya bagus. Iya. Nah, Terbukti ini sesi ke-7 loh. Ini pertanyaan ke-7 kalinya saya tanya kepada saudara. Mudah-mudahan kali ini Anda bisa menjawab. Silakan. Baik ya. Saya belum puas dengan jawaban Anda. Alasan klasik. Saya jawab nanti. Anda kapan tugas Anda menjawab pertanyaan saya? Kapan? Oke, setelah selesai ini lalu jawab saya terakhir. Tapi tolong bisa jawab saya dengan baik. Jangan kata-kata begitu. Saya Muslim, Bang. Saya akan menjawab. Saya seorang Muslim. Jadi gini, sama dengan Ulangan pasal 19 ayat 21 itu. Demikian halnya keseluruhan baik itu kitab Musa, kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, itu ternyata diakui di dalam kitab Quran. Nah lagi, saya tidak tahu pada waktu penulisan kitab Quran ada tidak naskah teks ataukah mushaf apapun bentuk lihat yang pernah ada di zaman Nabi, ya tentu Nabi Muhammad maksud saya ya, di zaman Nabi Muhammad sampai mengatakan ini loh ada kitab-kitab sebelumnya.
Dan ternyata kepada umat yang berikutnya tidak ada, hanya dalil sudah disembunyikan dan segala macam, tapi harus diimani. Lalu datang ke Bible ngais-ngais, oh inilah Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 tidak merepresentasi dari semua kitab Torah. Nah lalu yang mana lagi kitab Torah itu? Apakah menurut Muslim itu kitab Torah itu hanya Ulangan pasal 19 ayat 21? Ya kan? Kenapa hanya itu yang bisa dibuktikan? Nah, bagi saya secara keseluruhan ketiga penyebutan ini, kitab Torah, Zabur dan Injil itu katanya diturunkan, entah bentuknya tadi yang sudah dijelaskan Bang Zuma di awal, tidak ada kasatnya sekarang. Saya tidak tahu apakah itu di zaman Nabi. Nah, lalu kalau tidak ada di zaman Nabi, di mana itu? Nah, lalu di belakang-belakang sana ternyata kekristenan punya. Tapi bilang, oh ini sudah dipalsukan, ini sudah di ini kan. Nah, kalau misalnya punya yang asli, ya tunjukkanlah ini yang palsu bang, ini sudah diubah bang, inilah yang sekarang yang asli, begitu dong. Ini enggak, kadang-kadang nanti lompat Ulangan pasal 18 ayat 18, Ulangan pasal 19 ayat 21, kan aneh gitu loh. Ya, jadi bagi saya begini, untuk menjawab semuanya ini pun harus kita clearkan. Mungkin satu kali kita diskusi yang banyak, Bang Zuma, untuk semua pendengar ini. Sekarang giliran kita Anda harus menjawab. Definisikan. Jawab. Oke, ya, supaya kita harus menjawab yang mana, apakah Allah yang disebutkan dalam kitab Bible? Sudah, sama giliran dengan Anda Allah jawab SWT? pertanyaan saya, sudah. Oke. Sudah. Giliran Anda jawab. Saya akan jawab ya. Ya. Kitab Musa sudah ditulis, sudah selesai. Dalam bentuknya pun tidak ada di situ yang bentuk kertas, karena kertas itu baru ditemukan abad-abad ke modern ini, udah. Jadi yang ada sama dengan kitab-kitab sebelumnya, sama dengan dokumen-dokumen sebelumnya, tulisan-tulisan itu tidak ada yang berbentuk kertas. Jadi itu adalah hal yang wajar, nggak perlu menjadi sebuah tertawaan. Nah lalu dalam bentuk apa? Yang kita kenal paling tidak ada bentuk batu, ada bentuk dipahat di batu, ada juga di dalam kayu, kulit binatang, papirus, kan begitu. Nah dokumen-dokumen tua. Sudah. Nah akhirnya di dalam studi apa itu yang menelusuri dokumen-dokumen seperti itu tidak menjadi sesuatu yang aneh pernyataan saya ini. Nah lalu berikutnya begini, dari Musa sampai ke Yosua, buktinya ketika pernyataan Tuhan kepada Yosua supaya dia bertindak hati-hati sekaligus dia merenungkan firman itu yang sudah diterima di dalam kitab Musa itu, Taurat Musa itu siang dan malam. Kemudian Daud pun mengakui bahwa ada kitab-kitab itu. Kemudian para nabi juga mengakui itu, dan di zaman Esra itu pun sudah diselidiki ulang. Nah lalu ada bentuknya enggak? Ada bentuknya. Sebelum Yesus pun sudah ada bentuknya. Tetapi memang karena di zaman sebelum Yesus, anggaplah 300 atau 400 sebelum Yesus itu, di zaman Ptolemeus itu ada banyak warga orang Yahudi yang sudah tinggal di luar tanah Yahudi, ada di Mesir, khususnya di Alexandria itu banyak. Maka raja di sana memerintahkan untuk menerjemahkan kitab PL, ya, kitab perjanjian lama itu ke dalam bahasa Yunani sebagai bahasa lingua franca, yang pada waktu itu itulah yang bisa dikenal, dibaca dan dimengerti termasuk orang-orang Yahudi yang sudah menjadi remnant, ya, atau yang ada sebagai diaspora. Nah lalu di sana diterjemahkan. Zaman Yesus itu ada. Jadi artinya begini, bentuknya ada tidak? Ada. Lalu bagaimana itu bisa? Tahun 90 di kota Jamnia, orang-orang Yahudi akhirnya mengkanonkan perjanjian lama, mengakui yaitu kitab sama, isinya sama, hanya penyebutannya yang berbeda dengan Alkitab orang Kristen, yaitu perjanjian lama. Itu sama, hanya susunannya yang mundur maju. Nah, itu sudah diakui oleh orang-orang Yahudi di Jamnia. Nah, kemudian orang Kristen mengakui itu, menerima itu, sebab alasannya adalah Yesus pun mengakui bahwa hukum Taurat, bahwa kitab-kitab perjanjian lama adalah firman Allah. Seringkali Yesus menyebut panjang lebar, Oke. tapi kosong. Bukan, ya silakan Kosong. Jadi, Dari jika mulut Yesus itu Musa diakui pindah ke terima. kuping siapa? Dari mulut Musa pindah ke kuping siapa? Tidak ada itu di Alkitab, Bang. Tidak Anda ada. bisa kejar itu. Kalau saya tanya Tidak Abang, ada.
Saya tanya Tidak Quran ada kan? Anda. Jangan dulu, Quran jangan Anda dulu. belum. Nanti akan saya uraikan. Saya Muslim, saya tidak akan berdusta tentang kitab suci saya. Iya, itu Sekarang tidak ada. derita Anda dulu, obati luka Itu Anda jelas. dulu. Jangan Proses Anda menceritakan sampaikan luka tadi, orang lain bagaimana yang proses sebenarnya itu sampai di bukan tangan luka. Kristen. Kan saya jelaskan. Luka Anda dulu. Dari Musa menerima Torah berpindah kepada siapa? Kan sudah dibilang dalam bentuk apapun itu. Batu, Kok dalam kulit, bentuk? sampai Kok ke dalam Yosua. bentuk? Kok dalam bentuk? Dari Nabi Musa pindah kepada siapa? Pindah kepada siapa? Pindah kepada siapa? Abang. Dengan metode apa? Oke, Hingga coba. sampai ke Vatikan. Anda Jawab. kan saya jawab tadi, Anda yang potong. Apa Saya yang sampai Anda ke Vatikan, jawab? tapi Anda Dari sudah potong. batu-batu, dari apa-apaan Anda? Apa? Alexandria, Septuaginta, Esra, Soru, apa yang Anda bahas? Yang saya tanya, dari Ya. Nabi Musa menerima Torah, kalau Kan Torahnya Yosua. itu masih utuh, itu pindah kepada siapa? Ke Yosua kan tadi saya katakan. Mana Anda dalil bicara Nabi, mana fotonya pemindahannya? bilang? Mana ilmu sanadnya? Bukan. Dalam Yosua, Yang kita minta Yosua ini pasal sanad. 1 ayat 8. Nabi Musa mengajarkan kepada Yosua. Mana dalilnya? Oke, saya baca ya. Saya keluar dari ini Ya. untuk baca Alkitab ya. Oke. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, nanti kan Anda bilang googling lagi ini. Oh, memang kalian harus googling, kan kalian udah tahu Bible. Gimana sih? Aku ya aja lah. Ngapain malu-malu? Mana? Tunjukkan, nyalakan kebenaranmu. Cambuk, Bang. Hai. Dari kemarin kau lah kabur-kaburan nih. Jawab. Hai. Sampai sekarang masih kabur-kaburan pula kau. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semua. Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dihina sama si ini kotoran bernyawa ini, Gurunda. Siapa? Ini. Kesesatan. Ini predikal ini. Oh iya, biarin aja, orang tak ada ilmunya ini udah mulai jatuh, jantungnya udah mulai copot. Gimana mau saya jawab? Silakan. Yang lain diam. Yang lain diam. Cambuknya dipersiapkan aja. Yang lain diam dulu. Ya, Kita sudah, lihat. saya jawab ya. Ah, silakan. Oh, mana dia? Awas kau kabur ya. Hilang. Jangan kabur kau. Rasa kok. Pembual, pembohong. Tadi Pembohong. apa kau? Menyembah Yudas kau. Apa lagi? Jepeng beleng-beleng. Dari tadi jawab. Tiga kali lagi. Nah, jawab. Dia tujuh kali. Pertanyaan dia jawab. Dari tadi. Oh, aku datang jawab. besok. Asumsi aja kau pakai congok. Udah. Kenapa Bang santai? Ya. Dah, silakan. Tunjukkan. Nabi Musa menyampaikan Torah kepada siapa? Silakan. Loh, saya tadi sudah baca. Abang Ya. kemana? Tadi pada saat Anda membaca, Anda nyemplung ke dalam kolam. Kayak mana kita mau dengar? Anda bicara dalam air. Ini, baca aja. Anda yang baca. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Di dalam kitabnya Nabi Musa memang ada kitab Yosua. Abang Iya, saya tanya. Saya tanya, di dalam Torah itu ada kitab Yosua? Oh, oke, gini aja deh. Abang tidak akan nyambung ke pernyataan saya. Jadi gini, saya jelaskan. Saya dulu. hanya bertanya sederhana, bagaimana ceritanya Nabi Musa menyampaikan Torah kepada pengikutnya? Pengikutnya menerimanya di memorinya itu dengan cara menghafal atau sebuah buku atau kitab? Atau gimana? Kan sudah disuruh tadi Abang sudah diakui bahwa ada kitab Musa, udah? Ada enggak? Ada. Nah, terus kitab Oke. itu ketetapan yang Nah, datang kepada Musa itu sekarang- disampaikan kepada Oke. pengikutnya. Oke. Menurut Dengarlah, Al-Quran itu dibuat Dengarlah bercerai-berai saya. oleh pengikutnya. Saya Nah, biar kalau saya Anda paham. menolak Al-Quran, berarti Anda bisa menunjukkan metode yang lebih komplit daripada itu. Oke, sudah. Ah, sekarang Saya tanya tunjukkan. Abang. Oke, enggak apa-apa, Bang. Jawab aja ya, atau tidak. Enggak usah panik. Ini gini. Abang Kok mengakui saya yang Taurat panik? Oke. Salah itu. Abang mengakui Taurat itu ditulis oleh Musa, ada kitab Taurat, ngaku.
Mengakui Ya, ada? Al-Quran mengatakan itu tadi kan sudah dibahas kan. Nah Oke, sekarang Anda mengakui berarti nggak ada. ada kitab Sudah. Torah? Anda Sekarang mengakui nggak ada. ada kitab Torah? Sekarang saya tanya, ada kan? Saya Oke. tanya, Anda mengakui Sekarang nggak? ada di tangan Yosua. Kalau Paham saya akui. Kalau sekarang Anda akui tidak? Saya Kristen, Bang. Saya bukan pengais kayak Anda Berarti ini. yang diakui. Nah, kalau bukan Saya pengais, akui lalu ada bagaimana Torah. caranya kitabnya Anda Nabi yang Musa ada di kitab mengais-ngais Saudara? masuk ke Ayo, Bible. ayo. Anda yang Kalau Anda mengais-ngais bukan dalam pengais, Bible, lalu kalau ketik Anda sana, bukan ketik sini, pengais, kemana lagi, tolong bukan. Anda Kan tunjukkan ngaco itu. apa alasannya, bagaimana caranya sampai kitabnya Nabi Musa ada di Vatikan Oke, kalau Anda sudah. bukan pencuri. Saya kan tadi jawab, Bang. Apa jawabannya? Abang yang potong. Apa Abang yang jawabannya? potong, kan saya jawab. Oke. Gak usah terlalu jauh ke Vatikan dulu. Dari Loh. Nabi Musa ke mana? Dari Nabi Musa ke tangan Yosua. Baca aja Yosua. Mana buktinya? Mana coba? Oke. Kalau saya yang baca nanti saya mati. Nanti Anda bilang tenggelam lagi. Kalau saya tutup layar ini untuk membaca, berarti kan saya Iya. ketutup nanti di layar ini. Silakan Anggaplah aja itu Anda baca benar. pasal 1 ayat 78. Anggaplah itu benar. Oke, anggaplah Baca itu aja, benar. Anda yang baca supaya jangan Nah, sekarang tenggelam. giliran Yosua pindahkan Torah kepada siapa? Oke. Nah ya, di zamannya Daud itu ada loh. Kenapa lalu langsung ke Daud? Oke. Bang, dari Nabi Musa Yosua. Ayo. Oke, Yosua kemana? sama. Ketika Yosua begini ya. kemana? Oke. Nanti pisau belah yang sama kalau saya bedah ke Al-Quran gimana? Mau Enggak nggak? usah cari pakai jurus-jurus Paulus, enggak usah. Oke. Saya bilang Al-Quran begini. sudah terang menjelaskan tadi. Oke. Sekarang Sudah, giliran begini. saudara dari Yosua kemana? Oke, Bang, sudah. Izinkan saya bicara Iya. 2 menit, jangan disanggah. Sudah, mau? Iya. Oke, sudah, saya bicara. Oke. Ya. Saya akan jawab sesuai dengan kitab suci. Ketika itu tidak memuaskan jawaban pertanyaan Anda cukup hanya mau terima atau tidak. Itu saja, oke? Tapi Anda harus mengakui bahwa kitab Anda error. Itu dulu. Anda diam dong. Kok saya harus diam? Akui bahwa kitab saudara Saya error. 1-2 menit. Saya Ya, 1-2 silakan. menit tadi. Kan Anda diam. Oke, sudah. Nah, pisau bedah yang sama, jika Anda berkenan dan terbuka nanti, pertanyaan Anda silakan nanti tanyakan ke Quran lalu jawab, oke? Oke. Kita ketik aja pertanyaan itu, ketik, kemudian langsung kita bawa ke Quran. Oke, saya hanya mengingatkan nanti, oke? Oke, silakan. Tapi saya akan jawab, jika Anda tidak puas pun tidak apa-apa. Bukan berarti kekristenan menjadi dianggap, oh ini begini-begini. Terserah Anda, tapi saya akan jawab, oke? Jadi tadi saya sudah bilang, kitab itu sudah ada di tangan Yosua. Anda sudah ngakui. Mau bagaimana prosesnya, Alkitab tidak menjelaskan, oke? Tetapi di zamannya para raja, Hizkia pun pernah menemukan kitab Taurat itu. Kemudian di Daud, dia mengakui itu. Kemudian yang sangat kompleks dan sangat-sangat otoritatif, Yesus mengakui ada kitab Musa, Yesus mengakui ada kitab Mazmur, juga mengakui kitab Nabi. Bagaimana prosesnya itu? Alkitab tidak menjelaskan itu sebab Alkitab tidak sedang memenuhi pertanyaan Anda. Anda mau puas, Anda tidak puas, itu urusan Anda. Oke, makasih Bang. Lalu bagaimana caranya kitab Musa ini dilestarikan sampai ke Vatikan? Oke, sekarang kita mau ke Vatikan. Ya. Beri waktu saya lagi kan? Oke. Sudah. Jadi di zaman Yesus seringkali mengutip dengan pernyataan demikianlah firman Tuhan atau kitab Musa atau kitab Yesaya atau kitab para nabi atau kitab Mazmur. Nah, lalu juga ternyata itu ada di zaman para rasul, di zaman gereja mula-mula. Artinya untuk perjanjian lama itu sudah diterima sedemikian itu dan itu sudah dikhotbahkan. Nah, lalu bagaimana itu bisa sampai akhirnya gereja menyebut ada yang namanya kanon. Anda jangan bantah kata kanon. Anda hati-hati nanti kepencut pisau bedah sendiri. Nah, dikanonkanlah itu di zaman Bapak Gereja. Oke. Sudah? Atau Anda mau sangkalin soal kanon Quran? Oke. Nah, tak ajarin loncatan berpikir di dalam mengkaji sebuah kebenaran. Tak ajarin ya. Nabi Musa alaihi salam diperkirakan itu lahir pada tahun 1500-an. Ya, sekitar 525-26 sebelum Masehi. Lalu kemudian Yosua memasuki tanah perjanjian di tahun 1400. Jadi ada selisih kurang lebih 100 tahun. Lalu periode berlanjut kemudian ke 10 hakim-hakim Israel itu berakhir di tahun 1050-an sebelum Masehi. Lalu kemudian pada permulaan bertahtanya Raja Saul
Itu berlanjut kemudian sampai kepada Daud, sampai kepada Salomo, yang kemudian pijakan pemerintahannya itu sekitar pada tahun 900 sebelum Masehi. Daud, Salomo kemudian memerintah, kemudian kejatuhan kerajaan utara khususnya di Yehuda ini itu tahun 720-an sebelum Masehi. Lalu kemudian kejatuhan Yerusalem itu sekitar tahun 580-an segitu sebelum Masehi. Nah, berlanjut kemudian ya pengasingan orang-orang Yehuda kemudian sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Lalu kemudian Esra, dengar. Lalu kemudian Esra sampai dulu pada orang-orang Yahudi kemudian menerima ini itu di sekitar tahun 400. Lalu sekarang permasalahannya adalah tangga-tangga sejarah ini, apakah Taurat terjaga? Kalau Taurat terjaga dengan metode apa? Dihafalkan, siapa yang menghafalkan? Dituliskan, siapa yang menuliskan? Apakah pakai mesin fotokopi atau gimana? Ini yang perlu saudara pahamkan kepada Kristen, supaya Kristen itu meninggalkan Kristen segera. Karena ternyata tidak ada pemberitaan valid tentang kitabnya Nabi Musa yang kemudian sampai ke Vatikan. Sabar dulu dong. Yang sampai ke Vatikan ternyata hanya asumsi gelap yang tidak ada data sama sekali. Ingat sekali lagi, tak ajarin Nabi Musa alaihissalam itu hidup di sekitar tahun 1500 sekian sebelum Masehi. Bagaimana dalam waktu 1500 sampai 1800 kemudian ada kitabnya orang Yahudi, yaitu dalam hal ini Nabi Musa, di agama di luar Yahudi, yaitu agama Kristen dari barat. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai di orang barat? Jawab. Oke, Bang. Silakan abang studi dengan buat studi ketakpercayaan pun, tetapi Anda dengar aja Bang, dengar. Dengan sebuah ketidakpercayaan pun buatlah metode itu untuk masuk ke studi akademik yang betul-betul akademik. Jangan asumsi begini. Kenapa Anda nggak bisa menjawab? Sudah, biar saya tadi sudah jawab. Jadi gini, Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ini yang ke-9 kalinya loh. Anda nggak bisa. Harus saya study gitu. Harus saya melakukan penyelidikan gitu. Menjelaskan begitu ngaco itu. Penjelasan abang itu ngaco. Kok jadi ngaco? Nabi Musa 1500 sekian menerima itu, Torah. Ternyata begini Bang, abang merasa menerima pintar, Torah, tapi hanya di kulit Bang. Sekarang untuk sampai kepada tahun 1400, siapa yang melestarikan dan metode apa yang digunakan? Oke Bang. Jadi begini, makanya tadi saya jawab abang. Abang gak putusin. Angkat tangan aja, nggak sanggup aku Bang Suma. Bukan Bang. Abang, saya sudah bilang untuk Al-Quranmu benar Bang Suma. Abang masuk aja ke studi literatur. Kok jadi studi? Kenapa bukan ente? Kenapa bukan ente? Kenapa harus saya? Kan saya sudah bilang prosesnya itu dari ente yang ngambil kitabnya orang jadi kitab Spanyol, ente suruh saya yang pergi penyelidikan. Gimana ceritanya? Izinkan saya bicara dua menit Bang, abang diam. Silakan. Tapi karena isinya cuma bualan aja, gimana itu? Habiskan waktu aja. Yang bual itu abang. Angkat tangan aja Bang, cari pemain baru, mundur, bawa yang lebih hebat di sini. Abang aja. Justru ini pernyataan ini sekali lagi pertanyaan saya yang terakhir nanti akan membentur kepala. Ini pertanyaan saya yang ke-10, ini yang ke-10. Musa menerima Torah di tahun antara 1500 sampai 1400 sebelum Masehi. Untuk sampai ke Vatikan metodenya seperti apa? Jawab. Dan saya sudah bilang tadi. Jawab. Saya sudah bilang, abang ini mulai kesurupan ini. Bang, saya sudah jawab. Apa jawaban Anda? Kan saya sudah bilang dari tangan Musa, lalu ke tangan Yosua. Caranya gimana? Metodenya gimana? Oke, metode tidak dijelaskan Alkitab, tetapi ya udah berarti kabur kan? Berarti nggak jelas kan? Berarti kitab Anda dari Nabi Musa saja ke Yosua tidak jelas. Itu bentuknya kitab. Itulah yang terlestari sampai yang dipegang oleh orang Yahudi sampai di zaman Yesus. Sepakat kita kan bahwa antara kalau Anda tidak setuju, sepakat kita bahwa dari Nabi Musa orang Yahudi di zaman sepakat Yesus, kita bahwa dari Nabi Musa sampai ke Yosua tidak jelas, apalagi sampai ke Vatikan. Oke, sekarang begini Bang. Sepakat kita ya. Pertanyaan saya terakhir. Sepakat kita kan? Bang, sepakat kan? Bang,
Yang dibaca Yesus itu di zaman Yesus itu dan yang diterjemahkan jadi Septuaginta itu apa, Saya Bang? tidak mau tahu. Yesus tidak pernah membaca. Dia hanya mengatakan, bukankah telah diterangkan di dalam kitab Musa? Nabi Musa tidak sedang menenteng bukunya Nabi Musa. Yang saya tanya sama ente. Sekarang Bang, oke Bang, saya kejar dari Abang Yosua Yesus tidak ini pernah ke- membaca ya. Saya kejar Abang. Dengarkan. Oke Ya, Bang, silakan. yuk sebentar. Tolong. Saya kejar Abang, Silakan. saya masuk ke kitab dulu Oke. ya. Ya, silakan Bahwa Yesus alihkan tidak pernah materi, membaca ya. Oke. Ya, silakan. Sekarang ini supaya Anda jangan asal ngomongnya. Yes. Jangan-jangan kita biasa ya. Ayo. Semangat. Semangat. Cambuk. Boleh kabur. Cambuk. Kabur. Rasa kok. Jurus lompat. Nakal. Lagi. Saya jawab. Dasar kau pemakan babi. Dasar kau mana pantatmu? Mana pantatmu? Pantatmu mana? Masih dialog modal Google. Dan tangan juga jangan bang. Kira saya bang. Kira ampun. Itu jarinya dengan telunjuk sama besar. Hantam lagi tuh. Besar ini. Jangan ada jempol kayak ini. Jarinya Mana pipi kanan? Pipi kanan kasih pipi kiri. Tak belum. Dari tadi katanya menjawab. Setelah nakal. nggak ada jawaban. Kabur. Nakal. Kemana ini udah gak balik-balik lagi kau? Jari-jarinya kok jempol semua, hantam lagi. Nakal. Sosok baca Bible perjanjian lama dibilang firman Tuhan dari Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Demikianlah firman Tuhan perjanjian lama Septuaginta. Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Apalagi yang diperhatikan. Oke, Bang, Gimana? sudah. Oke. Silakan. Oke ya. Sebelum saya menyatakan ayatnya, karena kan Abang ngomong terus menerus lalu saya mendengar di sini. Saya pikir kualitas Anda ini tidak lebih daripada mulai nangis. Oke, ini lihat ada. Mulai nangis. Oke, lihat. Disuruh jawab. Jawab. Oke. Jangan Itu tuh. Silakan. Ya. di dalam kitab suci. Oh, kitab suci. Wis mantap kitab suci. Apa? Kitab suci orang dari Musa aja kok Yosua nggak jelas kitab suci. Kitab dikira suci itu benar baru benar. Mulai lagi. Katanya kamu lagi bang. Markus 10. Oh iya. Markus 10 ayat 12. Markus 10 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana oleh Markus asisten Paulus? Silakan. Asisten Paulus menulis. Apa tuh? Kabur lagi. Cambuk lagi bang, sini cambuk. Kabur lagi. Apa kata asisten Paulus? Baca Alkitab, Bang. Dari situ berangkat bacalah. ke daerah Yudea dan ke daerah Markus seberang. berapa itu? Markus 12 ayat 10. Kebalik. Kebalik ya, makanya kan karena saya kan bukan sana sini. Kita bukan Alkitab. Coba Bang Santo baca. Bang Santo aja yang baca. Nakal ini murid saya nakal ini saat ini. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang tuh. dibuang oleh tukang-tukang. Oke, ada enggak membaca nas? Ada enggak membaca nas? Nas apa ini? Nas apa ini yang dibaca ini? Bang, abang bilang dah ada membaca. Artinya begini, sesuatu yang dibaca berarti ada tulisan. Baca kitab Taurat. Oh. Baca kitab Taurat. Oke, Baca kitab Taurat. Anda masih belum tidak terima. Silakan. Gimana sih? Anda tidak terima bahwa ada yang di Apa ini? Saya tanya, Anda kan mengatakan bahwa Yesus membaca kitab Taurat. Nah, saya mana dalilnya Yesus baca kitab Taurat? Ditanya aja nggak ngerti kok dari kemarin. 10 kali ditanya kali ini nggak jawab. Farhan sudah masih utang lagi kau dengan doktrin kita kayak gitu. Hantam Santo, hantam ususnya, pukul ususnya. Ususnya baca Matius 12 ayat 5. Matius 12 lagi, pindah lagi. Ya, Matius 12. Enggak, saya hanya mau menjelaskan. Kan Anda butuh ayat-ayat itu. Baca aja. Ya sekarang buktikan kalau Yesus. Matius 12 ayat 5 baca saja. Ada tidak? Kesalahan ente itu saya katakan sama saudara. Matius yang Anda bacakan tadi, bantu yang dibuang oleh tukang-tukang itu kan yang Anda baca.
Itu Matius 21 nomor 42. Itu tertulisnya di situ. Kalaupun Oke, Anda memaksakan ke dalam kitab-kitab sebelumnya, dengar dulu. Kalau Anda memaksakan ke kitab-kitab sebelumnya, itu tukang-tukang batu itu yang dibuang itu ada di dalam Mazmur, bukan di dalam Taurat. Oke, yang untuk Taurat baca 12 ayat 5. Saya kan mau Di mana? perjanjian lama itu. Baca 12 ayat 5. Anda membawa tadi Markus Baca aja, enggak usah 12 dialog nomor dulu. 10. Tunggu, Enggak usah dialog. Anda Baca aja membawa 12 ayat Markus 5. Matius 12 ayat 5. 10. Markus 12 nomor 10. Matius ada 12 tertulis ayat 5 ini jelas untuk Taurat. di dalam Taurat. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu bukan di Taurat, Paman. Itu di Mazmur. Sekarang itu Mazmur. Sekarang Taurat. Nah, sekarang Taurat Matius 12 ayat 5. Saya kan mau mengcover perjanjian lama. Enggak ada. Matius di situ. 12 ayat 5. Enggak ada. Ditanyakan guru enggak Yesus membaca Taurat. Enggak ada. Coba di situ. baca aja. Matius 12 nomor 5, ataukah tidakkah kamu baca? Bukan Yesus yang membaca. Ditanyakan Baca mana aja. Yesus baca Taurat. Oke. Ada enggak bacaan itu? Enggak. Gini loh Bang. Diskusi ini gini ya, supaya Abang tahu. Abang selalu mau bilang begini, ada enggak kitab Musa itu di zaman Yesus? Ada. Di mana Yang Yesus dibaca baca itu kitab apa? Taurat? Di mana? Yang dibaca Di itu mana apa? Yesus membaca Taurat? Anda mau kejar-kejar pun Anda tidak akan menang. Saya bilang, ada enggak yang dibaca di situ? Saya tanya di mana Yesus Ada yang tidak membaca dibaca. kitab Taurat? Anda mau ngotot pun Anda kalah di situ. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa Oke, ada hari-hari enggak? Sabat Ada mana dia tidak? baca kitab Taurat di sini? Mana? Tapi Yesus bilang ke generasi Yesus, di generasi Yesus bahwa ada kitab Musa yang bisa dibaca. Anda tidak terima atau tidak itu urusan Anda. Mana Tapi di sini zaman ini Yesus, sama dengan di zaman Al-Quran. Yesus ada Taurat yang bisa dibaca. Ya Bani Israel, Oke, sudah. inni Rasulullah Anda mau kemana lagi? ilaikum. Anda mau kemana? Di zaman Yesus ada Taurat dan itu dibaca. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti. Oke, Bang Cuma, sekarang saya beralih ke Anda. Sekarang saya pertanyaan Anda. Yesus menyatakan informasi tentang Taurat. Nabi Isa menyatakan informasi tentang Taurat. Tapi Nabi Isa dan Yesus tidak pernah melihat buku Taurat itu, Paman. Oh, Anda salah, Bang. Salah ya. Kalau Yesus pernah memegang buku Taurat, di mana dalilnya? Kan saya sudah bilang di situ, apakah Anda tidak membaca, kan gitu? Yesus pun bilang. Atau tidakkah apakah kamu tidak baca membaca dalam kitab itu? Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait suci Elohim namun tidak bersalah? Di dalih itu, saya sudah mana Yesus memegang buku Taurat di sini? Bahwa di zaman Yesus ada bacaan itu, Oke ya, di zaman Yesus ada bacaan itu dan Yesus pun sudah berkata, oke ya, Anda tidak terima, 1 menit saja Bang, saya jangan disanggah, 1 menit saja, silakan Anda atau terima atau tidak, oke 1 menit saja. Setelah itu nanti saya beralih ke pertanyaan yang Anda tidak jawab. Oke, sekarang saya sudah jawab ini ya. Jadi di zaman Yesus itu ada Taurat, ada. Di zaman itu para pembaca yang lain ada ndak? Ada. Orang-orang Yahudi tahu itu Taurat, Bang. Oke, nah lalu pertanyaan saya yang berikutnya kepada Abang. Sekarang begini, Bang, sama tidak? Karena Anda mendalilkan, sama tidak Allahnya yang di Al-Quran, Allah SWT dengan Allah Perjanjian Lama atau Allah yang di Taurat? Masya Allah, ini pertanyaan yang paling bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Allah mengatakan, Iskala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim kemudian menerima firman dari Allah, berserah dirilah wahai Abraham. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, Aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim, dalam hal ini Abraham, mewasiatkan ucapan-ucapan itu kepada anak-anaknya, kemudian kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah
telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi salam muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal mautu is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang merenggut nyawa Nabi Yakub alaihissalam ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku pergi wahai anak-anakku Bani Israel? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ini bukti akurat. Oke, pertanyaan saya yang sama. Ada tidak dalil yang mengatakan sembahan Kristen Romawi itu adalah sama dengan sembahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Silakan. Oke, dua tema ya, dua tema. Pertanyaan tema yang sama kan? Pertanyaan yang sama ya, kan? Enggak apa-apa. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Namanya ini dialog ya, namanya dialog. Ya. Nah, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Ada tidak pengakuan Nabi Abraham di dalam Bible bahwa Tuhannya akan sama dengan Tuhannya Romawi dan Yunani? Jawab. Oke, sudah. Oke, Abang diam. Jadi gitu aja kita. Abang diam. Soal Abang tidak terima nanti jawab ya, Bang. Ya. Oke. Iya, jawab. Oke, sekarang giliran saya. Oke. Yang pertama, pertanyaan saya, Anda jawab, karena ini dialog, maka saya akan memberikan argumentasi yang lain. Oke, itu kita lanjutkan. Pertanyaan Abang yang kedua, soal yang terakhir ini, nanti saya akan jawab. Tapi kita tuntaskan dulu dialog yang pertama, argumentasi itu. Oke. Nah, jawab pertanyaan saya dulu biar adil. Jawab pertanyaan saya dulu biar adil. Ini habis gimana? itu, Anda apa-apa? habis Mau itu 5 Anda menit sanggah ini, jawaban saya. Tunggu. Anda lari. Anda jawab pertanyaan saya dulu. Lari. Biar adil. Anda jawab pertanyaan saya dulu, habis itu Anda sanggah jawaban saya, habis itu saya sanggah jawaban Anda. Itu adil. Kenapa nggak mau jawab pertanyaan saya? Begini, Bang. Kenapa? Kenapa? Anda sudah mulai lari-lari nih ya. Saya bukan tidak mau jawab itu, tapi saya tahu Anda sedang jawab dulu. Sebagaimana saya menjawab pertanyaan Anda itu saudara. tidak nyambung. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawaban Anda tidak nyambung. Itu sebabnya itu Anda terserah, takut dengan nanti jawaban Anda itu. sanggah. Maka saya akan kejar Anda di situ. Nanti Anda sanggah jawaban saya. Nanti Anda sanggah. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Ada tidak pengakuan dari Ibrahim, dari Abraham berjalan bersama-sama? Kan ngaco. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang sama. Saya kan tadi sudah meladeni Anda. Pertanyaan Sekarang saya yang sama. Ladeni saya. Pertanyaan saya yang sama. Udahlah. Pertanyaan saya, Anda lari ada nih. tidak Ini ilmu lari nih. Ada tidak Abraham mengajarkan kemudian kepada keturunannya bahwa sembahan Roma, sembahan Yunani adalah sama dengan sembahannya dia? Jawab. Habis itu sanggah jawaban saya tadi. Tidak ada, Bang. Oke, saya jawab Abang. Nah, kalau tidak ada udah selesai kita. Oke, saya jawab Abang. Alhamdulillah wa syukur. Pertanyaan saya jawab Abang. Ternyata Tuhannya Kristen, bukan Tuhannya Nabi Abraham. Alhamdulillah wa syukurillah. Ternyata hari ini sudah terbuka. Saya bilang tidak ada karena Abang bilang Allahnya orang Romawi, Allahnya orang Yunani. Beda dengan Tuhan Nabi Ibrahim. Allah Yunani, Allah Romawi. Maka saya menghargai kejujuran saudara. Sekarang Anda tanggapi jawaban saya. Silakan. Framing. Sekarang Loh, kok framing? Tadi Anda mengatakan tak ada. Allah Romawi Yunani siapa yang maksud Anda? Ya, Tuhannya Kristen, Vatikan Romawi Tuhannya siapa? Theos. Nah, kalau itu pernyataan Anda. Ini Bapak kualitas Anda itu Tuhannya Kristen. Bertanduk 7, bermata 7. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh Proteos yang diutus ke dunia. Itu Tuhannya Roma Yunani. Anda sudah mengakui tak ada. Oke ya? Nah, sekarang Anda sanggah jawaban saya. Silakan, Paman.
Cambuk lagi nanti Udah, ini. ini 3 menit saya bang, atau 2 menit, berapa menit? Terserah mau Anda lipat lidah Oke. Anda sampai buka Tapi- puasa juga boleh. Oke. Yang penting Tapi Anda Anda sudah diam, jujur ya? mengakui bahwa Nabi Ibrahim Tapi tidak Anda pernah diam. melontarkan pernyataan bahwa Tuhannya dan Tuhannya Roma Yunani itu sama. Udah selesai. Oke, sudah diam sudah, biar saya ngomong. Sudah diam ya, jangan sangka ya. Oke, ini giliran saya. Oke, giliran saya. Jangan dijawab bang ya. Giliran ini pasti giliran menyangga kan? Ay, gimana sih? Jangan jawab. Menyangga Oke. enggak? Oh, kalau menyangga pasti hebat Anda berdasi, pakai jas, sepatu pentopel. Tapi giliran saya tanya Bibel Anda, Sekarang saya jawab dulu Anda ini, kejang-kejang Anda ini. Anda kejang-kejang ya. ada. Ampun Bang Anda kejang-kejang. Oke, Tapi kalau mau saya giliran jawab menyangga atau bukan? ajaran Islam, wah, pakai dasi, Saya mau jawab pakai atau bukan? jas, pakai parfum, sepatu pentopel. Tapi pas disuruh membelakang, celananya Jangan robek. dengar ya. Saya tidak diberi kesempatan untuk memberi jawab. Silakan Anda Saya menyangga. menjawab ya bang. Oh, menjawab. Saya jawab, ya. Silakan. Menjawab Oke, ya. gini, Bang. Silakan. Oke, silakan. Jadi begini bang. Oke, saya akan jawab. Ya. Dimulai dari pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang tidak jelas. Anda bilang Yunani Yunani Romawi. Pengidentifikasian Yunani dan Romawi Anda tidak jelaskan ke saya. Nah, tetapi Yang saya mencoba tanya, mendesak saudaraku, Anda, yang maka saya bilang, tanya, pertanyaan jika saya gini Bang, pertanyaan saya Bang, Bang, diam dulu, ada ini tidak giliran saya, Bang. pengakuan Anda hormati jawaban Anda. Abraham? Ada nggak pengakuan Oke, Abraham kan Anda di dalam buat kitab pernyataan yang Anda itu. pegang bahwa Tuhan yang dia sembah adalah juga Tuhan yang disembah oleh bangsa Romawi Yunani? Nah, coba jawab. Saya bilang tidak ada. Jika ada mana buktikan Tidak di dalam ada. kitab Lalu Musa. kenapa Di Anda dalam ngamuk? putusan- Ya, makanya Sudah bilang tidak selesai. ada. Tak ada. Kan saya bilang tidak ada. Jangan kayak gitu. Udah selesai. oke, terus? Nah, sekarang Anda Oke, Anda jadi Anda bantah. jangan framing. Sekarang pertanyaan saya. Loh, Anda mengatakan tak ada Pertanyaan berusaha saya. udah 3 kali pun. Iya. Nah iya bang, karena silakan. Oke ya. Saya tidak ada pelan ya, biar kelihatan kita sama-sama santun. Oke ya, Lah, perhatikan. memang saya santun, Anda aja yang menari tripping dari tadi. Santunnya abang nggak begitu. Oke gini bang. Oh, memang saya Abang begini, bilang, caranya menghibur itu begini. Orang-orang tak berilmu tapi so intelek itu harus digituin. Dulu bang, saya ngomong. Orang Saya sombong tapi ngomong, tak Bang. berilmu. Apa lagi? Saya mau ngomong, tidak apa-apa, biarkan orang menilai kita berilmu atau tidak. Oke, gini bang. Ya. Gini bang, abang pertanyaannya ada tidak pernyataan Musa bahwa Allah Abraham, Abraham, oke. bukan Nabi Ngomong sama Musa. Abraham, oke. Abraham mulai sama bisa ini. tidak dengan sesembahan Romawi dan Yunani. Ya, ada Oke, nggak? perhatikan. Dari sudut Ada nggak? sejarah pun tidak ada. Dari Nggak sudut ada. sejarah Udah pun, 5 kali Anda bilang. Yunani Romawi tidak dikenal di zaman Abraham. Kalau tahu sejarah bang. Iya. Oke. Terus? Nah sudah. Nah lalu kedua, kalau maksud Anda bahwa Romawi dan Yunani adalah Kristen, itu pun salah karena kami tidak mengidentikan diri dengan itu. Kristen itu sudah ada sebelum Romawi mengakui Kristen sebagai agama. Jadi jangan di framing dibawa ke sana itu. Nah, oke selesai ya. Nah, sekarang argumentasi saya terhadap pernyataan Abang di pertanyaan pertama saya itu ngaco loh Bang, Abang itu. Ini ya. Kita balik dulu situ ya. Oke. Ya, kalau balik Islam ke Anda situ. bahas memang Anda hebat. Langsung. Masuk. Bukan Masuk, hebat, masuk. Bang. Masuk. Oke, Bang. Enggak Jadi gini, Bang. ada, Bang Suma. Oke, sudah Bang. Sekarang gini Bang. Jawaban Anda tidak itu intelek langsung kali tegas. kalau bahas Islam. Oh, jawaban Anda intelek pasti tanya. Enggak ada, Bang Suma. Nah, Bang, kasih saya kesempatan. Ya udah, Gimana, Bang? Mau lanjut. saya lanjutkan argumentasi itu? Ya. Bahwa Coba. Abang tidak memberikan jawaban yang tegas sama Wih, tidak mantap sekali. sama tidak ya Pas oke bahas sama Islam. oke sama tidak dengar dulu Bang. Oke ya, kadang ada sama tidak Allah SWT dengan Allah yang bersabda di zaman Musa gitu loh. Jawaban Abang itu kurang tegas gitu ya. kurang Sana tegas. sini. Jawab aja sama atau tidak, ya atau tidak. Jelas, saya kan membacakan dalil tadi.
Ya jawab itu Wasa jadi. biha Ya atau tidak? Ibrahimu banihi Ya atau wa tidak? Yaqub. Ya bani ya inna Saya tidak tahu, Allah saya tidak tahu bahasa Arab, astafalakumud-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak sama, Nabi Ibrahim menyembah Ini saya Allah. ikuti yang Nabi kalau Yakub tidak menyembah sama, Allah. berarti itu Nabi Allah yang Ismail tidak Musa, Allah menyembah yang lain. Allah. Ngapain diklaim di Allah SWT di Quran itu? Nabi Ismail menyembah Allah. Nabi Ishak menyembah Allah. Am kuntum syuhada'a ishadara Oke. Yaqub. Isqala bibanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Anak-anak daripada Nabi Ibrahim menyembah esensi yang sama yang kami sebut Allah. Oke, sudah. Dalilnya Saya masuk ada. sekarang ya. Maka muncul Saya sekarang ya. pertanyaan, apakah orang Roma, orang Yunani yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang adalah Yudas ini pernah Abraham menerima firman bahwa Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Ada tidak dalilnya? Oke, kan saya sudah jawab. Kita udah bicara diskusi di situ tadi, Bang. Kita udah diskusi. Oke. Terus. Terus. Sekarang giliran saya yang dibantah Islam. Jadi Giliran begini, agamanya. Bang, ini kita lanjut dulu bicara diskusi enak ini, Bang. Saya katakan Jawab- sama dalilnya ada am kuntum syuhada'a iz hadara Oke, Yaqub ya sudah, sama. Nih ya, Bang. Isqala Jika li itu banihi sama, Bang. ma ta'buduna Oke. min Sudah, ba'di Bang. Biar saya kejar, Bang. qalu na'budu ilahaka wa ilaha Udah, biar abaika saya kejar. Ibrahim. Dah selesai. Nah sekarang giliran ente menjawab. Nah, oke, sama ya. Nah, apakah Bukan. ada pengakuan Saya Nabi kejar Abang. Abraham bahwa Tuhan kalian Saya itu sudah jawab sama? tadi. Ayo, ada enggak? Kan saya sudah jawab tadi. Anda terima atau tidak? Udah selesai. Apa Nah, jawaban sekarang Anda? saya kejar Apa Abang. jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Kan saya bilang tidak ada. Tidak ada. Berarti Tuhan ente dengan Tuhannya Abraham beda. Loh, Mampus. kami bukan penganut Allahnya Romawi Yunani loh. Loh, Anda faktanya Anda menyembah roh. memframing kami ini Anda menyembah roh kan? pengikut Anda menyembah Allahnya roh kan? Romawi Yunani. Bung. Anda menyembah roh kan? Tuhan kalian roh kan? Oh, oke, mari Iya. kita masuk. Ah, Mari kita sekarang masuk. Tuhannya ke Abraham kitab roh nggak? suci. Tuhannya Abraham roh tidak? Cambuk. Kamu dari tadi congor mana? Tanya. Kami jelas Tuhannya Nabi Ibrahim am kuntum syuhada'a iz hadara ahadakum. Gimana giliran saya sekarang? Iya, yang Anda saya diam, tanya. ya. Makasih ya, Bu. Loh, Thank you. Iya. bolak-balik Sekarang nanya. giliran Kan Anda. sekarang saya tanya Tunjukkan apakah Nabi Abraham menyatakan kepada keturunannya bahwa sembahan kita ini sama dengan sembahan Kristen, yaitu roh atau mantan mayat. Ada nggak dalilnya kayak gitu? Silakan. Ada tidak? Oke, dan Anda jangan lari-lari dulu. Anda menumpukin saya pertanyaan saya. Giliran agamanya yang dibahas. Anda jangan jangan. Coba suruh dia tanggapi jawaban saya. Oke. Sekarang tanggapi jawaban saya. Gini loh Bang ya. Saya perhatikan Bang. Satu menit. Nah, itu hebat kan? Oh, perhatikan Bang. Nah, coba kalau Islam yang ditanggapi, wah perhatikan Bang. Giliran ditanya, saya kan udah bilang dari tadi Bang Suma. Apa itu? Tidak ada. Abang sudah. Bang. Oke, lanjut. Oke Bang ya. Makasih, thank you. Gini loh Bang. Saya yang masuk ke rumah Abang. Udah. Ini mungkin saja banyak rekan-rekan dan pengikutnya Abang. Maka kita tunjukkan dialog yang santun, dialog yang proporsional. Ini santun loh. Oke, sudah. Ini profesional loh. Saya sudah jawab. Kalaupun jawaban saya tadi tidak puas, oke. Anda silakan tanya lagi, tapi jangan pertanyaan yang sama. Nah sekarang pun saya begitu ke Anda. Saya tanya Ya kan ke Anda. pertanyaan sama karena jawabannya Kan tidak begini, ada, Bang. ya kan? Gini loh Bang. Iya, lanjut. Namanya argumentasi itu, kan, misalnya diberikan dalil. Bantah dalil itu.
lawan dalil itu gitu loh. Harusnya gitu. Ini pertanyaan Anda kan di situ di kata yang sama ada tidak saya jawab tidak ada. Lalu tanya lagi ada tidak. Nah, maka saya bilang itu dalilnya dalam diskusi begitu itu tidak akan berkembang. Nah, saya balikan ke Anda. Ketika Anda jawab sama, saya kejar pernyataan Abang itu gitu loh. Jadi dalil Nah, ketika juga Anda mengatakan tidak sama, boleh tidak saya kejar Anda juga? Oke, silakan kan gitu. Oke. Boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Nah, tapi kan izinkan dulu saya ke Anda. Kan satu-satu gitu. Ya kan udah gue bilang kalau ke saya Anda bertanya tentang Islam pasti ante jago pasti. Nah, giliran ke Anda ya jawab aja. Aduh. Kayaknya Bang gini Bang, kita diskusi istirahat dulu ya, diskusinya begini. Kayak padahal sebenarnya Abang juga yang begitu. Kalau sudah ke Bible sana sini, padahal ketika ke Quran, ke kita iman Islam. Loh, Anda tanya Al-Quran mana yang saya tidak jawab? Saya jawab. Karena pernyataan mana pertanyaan Anda tentang Al-Quran saya tidak jawab? Saya juga kan jawab. Nah, ketika cuman saya Anda kan cuma jawab begini bahasa Anda. Oke, kita dalil ulang nggak dari ada, tadi. dalil Bible pun saya ngajarin gimana? Oke, ya sih? sudah. Oke. Jadi gini, gimana tadi? Jika itu sama Bang, ini juga mungkin saya di satu sisi bertanya, pingin tahu, secara jujur pingin tahu Bang ya. Jika karena akan ada pertanyaan lain, jika itu sama, ini dong. Padahal ya ada kitab suci orang Yahudi, oke? Mana? Dari mana kitab sucinya? Kan tadi Anda sudah babak belur di situ. Tidak apa-apa. Tidak usah dulu. Ini izinkan saya ngomong Bang. Ya, Saya mau kembali ke membuat situ, sebuah lagi ente nanti. saya mau membuat sebuah penjelasan awal supaya Abang nanti mengikuti lalu tanya gitu loh Bang. Oke, sip 86 komandan. Lanjut. Oke, jadi gitu. Orang Yahudi itu kan satu agama. Oke. Nah, lalu tadi pembacaan Abang soal Quran ada agama, kata agama kalau saya tidak salah ya Bang ya, bahwa ada agamanya Abraham itu. Nah, lalu itu satu agama, berarti agama ada kepercayaannya, ada kitab sucinya, ada Allahnya, ada umatnya, kan begitu. Nah, orang Yahudi itu kan ada sekarang. Mereka ada di tanah Palestina itu. Bahwa mereka mengakui Taurat, mengakui perjanjian lama, mengakui Allah mereka, Allah yang Esa dalam versi mereka. Tapi kok muncul lagi 600 tahun kemudian kita sebut Allah SWT mengklaim bahwa ternyata dia Allah SWT itulah yang di dalam menurut Abang ini ya, di dalam kitab suci Torah itu. Nah, sekarang kita lihat apakah orang Yahudi sebagai sang pemilik dan kepada mereka diturunkan Taurat itu sesuai dengan pernyataan Muslim bahwa mereka sangat terlestari dengan agama itu. Nah, tapi kok Muslim mengklaim oh itu Allah SWT? Apakah Yahudi sekarang yang ada di Palestina sana, di Israel sana mengakui Allah SWT itu? Saya kira tidak. Kalau ada rabi-rabi di Indonesia bilang itu sama, itu juga rabi ngaco itu. Nah lalu ke berikutnya jika itu sama, bagaimana soal pribadinya, soal namanya? Saya pakai istilah apa yang kita mau sebut ya? Substantif kah? Substansi kah? Karena di Muslim mengakui istilah zat, di Yahudi tidak mengakui istilah zat, gitu loh. Dan orang Yahudi mengakui istilah Bapa, tapi di Muslim tidak mengakui istilah Bapa. Bagaimana ini sama? Tapi kalau itu sama, oke, paksa-paksa sana. Jika itu tidak sama, ngapain klaim Muslim bahwa itu adalah umat yang berserah kepada Allah SWT, padahal umat Yahudi berserah kepada Allah mereka? Itu pernyataan saya. Oke. Jadi tak ajarin ya Bung, tak ajarin. Ya, diajarin sambil jawab ya Bang. Iya, tak ajarin. Ini jawaban saya akan mengajarin Anda. Jadi Islam kemudian datang membawa risalah berupa jalan keselamatan dengan kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang independen, tidak mengambil kitabnya agama lain menempelkan di atasnya. Al-Quran dituliskan tidak melalui penyelidikan. Al-Quran kemudian tidak dihasilkan dari orang-orang yang hidup pada zaman yang sudah memiliki peradaban. Ada dokter, ada ahli Torah, semua pada ahli-ahli tuh. Meskipun catatan-catatannya kemudian belakangan ketahuan error. Tapi Islam kemudian didatangkan dari langit melalui pewahyuan, melalui Roh Kudus kepada satu manusia mulia bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu itu datang, wahyu itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Isa. Mau benar ataupun tidak keadaan yang ada dalam isi wahyu itu, kita lihat keadaan yang sekarang. Kita
tidak melakukan penelitian bahwa ketika bercerita tentang Nabi Abraham, poinnya begini, poinnya begini. Kita cek dulu, benar tidak? Tidak. Seketika kami beriman kepada kitab itu sebagai pewahyuan. Lalu Tuhan yang datang kepada Rasul Muhammad SAW menyatakan diri sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, kemudian As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah, ternyata Tuhan juga pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya dengan menyatakan dirinya sebagai Elohim, Elion, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Sadai, El-Quddus, dan seterusnya. Pemberitaan ini menurut orang-orang terdahulu, orang Yahudi, itu pemberitaan dari esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam kitab mereka kemudian diajarkan dengan ucapan Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Lalu di dalam Yesaya 57 nomor 15 dan juga Yesaya 5 nomor 6 dikatakan bahwa Rabbus samawati wal ardh, maha suci, maha tinggi. Tiada Tuhan selain Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhan ini kemudian menyatakan diri kembali kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maha suci, maha tinggi. Emang ada berapa yang maha suci? Emang ada berapa yang maha tinggi? Cuman satu. Yaitu Dia yang menciptakan alam semesta ini. Orang Yahudi menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah. Apa yang salah? Kami sama-sama menyembah kepada esensi yang maha suci, maha tinggi. Kalau di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', pencipta yang maha suci, maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. Sekarang tanya orang Yahudi, wahai orang Yahudi, wujud yang maha suci, maha tinggi itu kayak mana? Ada dia bisa menggambarkan? La, lo, tidak sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan pernah sanggup kita lihat dengan kasat mata. Begitu juga umat Islam. Wahai umat Islam, coba perlihatkan wujud Tuhanmu. Oh lah, tidak bisa. Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kemudian diwujudkan dengan wujud makhluk. Karena Dia Khalik, Dia pencipta. Apakah Yahudi pernah memasang foto Tuhannya? Tidak. Apakah Islam pernah memasang foto Tuhannya? Tidak. Bagaimana dengan Kristen? Foto Tuhannya, setiap gereja, hampir semua rumah penduduk Kristen ada foto Tuhannya, patung Tuhannya di sana. Samakah Tuhan kita? Sudah? Sama. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Nah, sekarang giliran saya. Belum. Nanti belum. ada gilirannya, Ini Bang. giliran saya lagi. Anda kan Iya. bertanya sama atau tidak, saya katakan sama. Nah, giliran saya. Anda mengatakan tidak sama. Boleh, nanti lah, Bang. Oh, nggak bisa. Jangan curang ente. Jangan curang. Diskusi ini kita lanjutkan. Jangan curang. Tadi saya bertanya. Tadi Anda bertanya ke saya, apakah sama? Sama. Anda saya tanya juga, apakah sama? Anda mengatakan tidak. Nah, setelah itu Anda bertanya lagi tentang uraian saya jawab. Giliran saya sekarang bertanya kepada Anda. Oke, enggak apa-apa, tanya aja, Bang. Yang penting saya nanti nanya ya. Oke. Iya, pastilah. Saya Muslim, Bang. Saya bukan Kristen. Saya Muslim. Enggak, saya ngalah aja, saya ngalah. Oke. Kok ngalah sih? Jadi maunya Anda bertanya terus, gitu? Bukan. Nah, kalau bukan berarti saya lagi yang bertanya. Abang. Awas dicambuk lagi nanti. Awas. Giliran saya sekarang. Giliran saya. Sekarang pertanyaan Anda simpan baik-baik. Habis Anda menjelaskan baru bertanya ke saya. Nah, sekarang giliran saya. Silakan. Kalau Abraham, Musa, Bani Israel menyatakan Tuhannya tidak serupa dengan manusia, Tuhannya tidak pernah dibentuk dalam rupa makhluk, Tuhannya tidak serupa dengan apapun, dan Tuhan Anda memang ternyata Anda akui tadi tidak sama, dan tidak ada pengakuan Abraham tentang Tuhan yang Romawi dan Yunani. Tuhan Anda manusia, Tuhan Anda roh. Kenapa Anda tidak mau menyembah kepada Tuhannya Abraham saja, Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menyembah anak Maria? Kenapa harus menyembah roh-roh? Di mana setan adalah roh, Tuhan Anda juga adalah roh. Di Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh roh Tuhan Kristen, bertanduk 7, bermata 7. Anda sudah mengakui Abraham tidak pernah mengajarkan tentang Tuhan Anda. Kenapa Anda tidak mau menyembah kepada Tuhan kami? Ada apa dengan cinta? Jawab. Oke, baik. Ketika saya bicara tolong jangan disanggah ya, supaya enak ya diskusi kita. Kalau Anda bisa selama itu, barangkali saya juga bisa hampir selama itu ya, supaya enak. Diam saja. Oke, gini.
pertama saya harus luruskan pernyataan itu bahwa Allah Abraham atau adakah Abraham mengakui sama tidak Allahnya Abraham dengan Allahnya Romawi dan Yunani. Ketika itu pengidentikan Romawi dan Yunani kepada sesuatu etnis bangsa di mana mereka juga punya Allah mereka, saya katakan itu tidak ada, ya. Kami tidak pernah Kristenlah sebut hari ini yang mewarisi dari zaman PB itu. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami identik dengan Roma, identik dengan Yunani. Jadi pernyataan itu betul-betul tidak ada. Oke ya. Nah lalu apa lagi pertanyaan Anda? Saya lupa, sorry. Nah, lalu kenapa Anda tidak meninggalkan Tuhan paganisme itu berupa manusia, berupa roh bertanduk 7, bermata 7? Kalau Anda sudah mengakui bahwa Tuhannya Yahudi tidak sama dengan Tuhannya Romawi. Jadi begini. Giliran saya Bang. Predikal sebelum Anda menjawab, nanti gantiin saya beli Yahudi mau naik host. Nanti saya di bawah soal pernyataan bahwa ternyata Allah yang Kristen itu adalah apapun sesembahan atau yang diidentikan Allahnya Romawi Yunani, itu adalah sebuah kesalahan besar. Sekali lagi ada banyak orang Kristen di Indonesia, banyak Kristen tidak pernah mengakui bahwa Kristen sedang menyembah sesosok yang dialahkan Romawi Yunani. Tidak ada. Jadi Muslim salah memahami kekristenan sebab kami tidak pernah memahami. Sebentar Bang, nanti aja sanggah. Jadi kami tidak pernah menerima atau mengadopsi Allahnya orang Romawi Yunani. Nah lalu itu menjadi Allahnya orang Kristen. Tidak pernah ada itu. Jadi itu sebabnya pernyataan Abang dan pertanyaan itu tidak bisa kita jawab di sini. Oke, makasih. Kalau mau disanggah. Roh bertanduk 7 bermata 7 itu siapa? Oke, saya jawab ya. Ya. Giliran saya. Jadi kutipan Abang itu jelas dari mana? Abang mau ambil PL atau PB? Mana? Wahyu 5 nomor 6. Oke, sudah. Wahyu, Bang, sekali lagi, kata Wahyu, kitab Wahyu adalah kitab yang kita sebut sebagai kitab yang banyak menggunakan simbol-simbol. Jadi bukan literal. Hati-hati memahami kitab Wahyu, ya. Baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Baca dulu. Itu bukan simbol. Aku melihat. Oke. Tidak apa-apa, Bang. Tidak apa-apa. Anda terima atau tidak. Sila, kalau saya tidak bisa baca karena saya bukan tidak masalah, kitab. bukan masalah terima tidak. Ini kita memberi edukasi. Anda mengatakan Anda menolak Tuhannya orang Roma Yunani, tapi faktanya Anda menyembah roh-roh. Coba di mana ada Wahyu orang 5 Yunani nomor punya 6. Allah begitu? Jawab dulu saya. Wahyu 5 nomor 6. Oke, saya mau tanya Bang, di mana itu bahwa Wahyu 5 ayat 6 itu adalah Allahnya orang Romawi Yunani? Mana? Datanya mana? Bertanduk 7 bermata 7 itu roh-roh. Oke, mana? Ketujuh roteos. Oh, itu kitab suci. Di mana itu? Kalau itu Allahnya orang Yunani Romawi, mana datanya? Anda tahu pernah ketemu dengan oknum Hercules, Zeus, Horus, Attis? Pernah ketemu? Atau itu hanya dongeng-dongeng? Anda pernah ketemu? Saya tanya sama Anda. Itulah sembahan-sembahan Romawi dan Yunani. Romawi dan Yunani menyembah Zeus, Attis, Osiris, Horus. Apakah itu makhluk beneran atau itu hanya dewa-dewa, roh-roh? Makasih Bang ya. Saya jawab dulu Bang ya. Silakan saya dulu karena Anda yang bertanya saya menjawab. Dan itu ranah kami. 5 nomor 6 tidak dibaca. Oke, entar. Saya mau baca Bang. Kalau saya baca keluar mati nanti di layar sini itu loh. Silakan aja baca. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Ada yang bisa bantu baca? Dinda Ardiansa monitor. Dinda Ardiansa monitor. Bunda Rahma monitor. Nabi monitor. Blokir permanen monitor. Kebenaran monitor. Wahyu 5 host tinggal kita monitor. Dua nih, Bang. Waduh, gimana? Kita dua ini, Ya, Bang. berapa? Guru Wahyu Anda? 5 6. Berapa? Wahyu 5 nomor 6. Mohon maaf. Lagi sama aja. Hostnya mana ya? Kok enggak ada? 5, 6. Oke. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Aku melihat. Dan maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Seekor. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Roteos kok roh Allah pula. Roteos. Roteos menghina itu. Ya Allah, Roteos.
Lalu pertanyaan abang apa bang? Ya itu, penulis kitab Kristen melihat binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh roh Theos, Tuhannya Romawi Yunani yang Anda sembah. Ya sudah. Ya. Ya. Saya jawab ya bang ya. Ya. Jadi Jawab. sekali lagi apa yang ada di dalam wahyu itu adalah berbentuk simbolik. Kok simbol? Jadi kalau abang, iya, jadi banyak di situ karena nama kitabnya pun kitab wahyu. Kok simbol? Nggak apa-apa, terima atau tidak. Wahyu itu kan bahasa bukan. Arab, bang. Wahyu itu bahasa Arab. Oke, Sebenarnya oke, itu itu apa sih nama kitab Anda yang sebenarnya itu apa? Oke. Apokaliptik itu artinya apa? Artinya Oke, apa? penyataan Allah. Oke, penyataan. Jadi penyataan. Loh, itu kan bahasa aslinya. Apa artinya? Apokaliptis itu artinya apa? Pernyataan atau mimpi? Atau mimpi? Enggak. Anda salah nanti. Anda malah kebentur di situ kalau bilang mimpi. Coba kalau itu mimpi mana bang? Buktikan kalau itu mimpi. Kalau Anda mengatakan itu bukan mimpi, berarti nyata. Ngerti enggak bang Nyata ya? penyataan? Ya, Bang, nyata itu- berarti nyata. Oke, Anda jadi gini kejebak loh, Bang. di situ. Berarti nyata Tuhan Anda binatang bertanduk 7 bermata 7. Bagus-bagus oke. bilang mimpi. Anda mengatakan Tidak nyata. apa-apa. Udahlah selesai Karena sudah. abang, sorry. Nah, sekarang Tidak apa-apa. permasalahannya Abang- adalah oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Bani Israel bertanduk 7 bermata 7? Tidak. Nah, tidak. Sama enggak dengan Tuhan tadi, Tuhan kalian? Sama. Kenapa saya bilang sama? Yang satu Tentu bertanduk Anda tertawa 7 bermata karena Anda 7, tidak binatang mengerti. bertanduk 7 Ya. bermata 7. Dewa Oke. itu dewa-dewa orang Oke, Roma Yunani itu. tidak. Sekarang saya Anda tanya bawa sama Anda, kacamata lain. apakah Saya sudah Tuhannya bilang, Bani bagaimana- Israel binatang bertanduk 7 bermata 7? Saya sudah bilang tidak ada itu bang. Makanya Tidak ada. dengarkan Nah, penjelasan sekarang saya. Tuhannya Kristen binatang bertanduk 7 bermata 7. Sama enggak? Bang, itu bukan begitu memahaminya. Makanya saya bilang, ngerti apa arti kata penyingkapan, apokalipsis. Supaya Anda jangan salah-salah terus. Oke, apa-apa. Silakan Anda, friend, buat saya dengan cara begitu. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Tuhannya para nabi dari Bani Israel ini berupa binatang bertanduk 7 bermata 7? Jawab. Secara literal bang itu tidak diterima Kristen, hanya Anda aja itu yang menerima. Selesai. Oke, kita pindah. Kenapa Anda menolak? Saya tanya dulu. Apakah Tuhan Anda itu roh? Karena itu bahasa Saya tanya dulu. simbolik, Bang. Apakah Makanya Tuhan Anda abang itu mau roh? keluar, saya kan jawab di situ. Saya Itu tanya, bahasa simbol. apakah Tuhan Anda roh? Iya. Roh. Lalu? Apakah Tuhannya Bani Israel roh? Iya. Mana dalilnya? Loh. Coba, menurut Anda Alkitab kita itu berbeda tidak dengan perjanjian lama, perjanjian Saya baru? tanya, mana dalilnya Tuhannya orang Yahudi itu roh? Tunjuk dalil. Ketika roh Allah disebutkan di Saya dalam perjanjian lama, tanya, Bung, mana dalilnya saudara Yahudi menyembah roh? Oke. Ya. Nakal. Wahai burung gagak, patok giginya. Patok giginya. Nakal. Udah dibilang belajar Bible yang baik. Udah dibilang kau jangan malas-malas belajar Bible. Biar kau jangan dibodoh-bodohi terus. Kamu cuma mendengar dari pendeta terus tiap hari Minggu kau menjogging terus kau. Gak pernah mau belajar dengan baik. Jangan pernah sangka. Mana dalilnya? Mungkin gini. Oke lah ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Nggak. Coba ada. Nggak ada. Bisa enggak diam abang 2 menit? Biar saya jawab. Anda di sini kalah loh. Anda kalah. Anda apa-apa. Bukan masalah kalah atau tidaknya. Anda sudah kalah. Yang ada di sini Anda antara lari-lari. keok. Enggak apa-apa. Anda sudah lari-lari. Saya Cuman, tanya, gini loh. mana dalilnya Bani Israel Tidak. melalui Anda- ajaran para nabi-nabi? Oke ya. Anda Tuhan searching pencipta saja langit dan di bumi itu Alkitab. adalah roh. Mana. Oke ya. Di dalam mulai dari kitab Musa sampai kitab Maleaki kata roh di situ banyak. Iya, saya tahu, saya juga Wujud ngerti, Allah. Oke. saya juga Saya- beriman giliran kepada saya roh sekarang itu yang ngomong. kita Giliran imani saya ngomong. sebagai Giliran nabi, saya ngomong. sebagai hal yang Wujud goib, Allah sebagai di dalam perjanjian lama adalah roh.
Mana Oke? dalilnya di Tuhan dalam pencipta di dalam langit dan bumi perjanjian lama yang dan di dalam disembah perjanjian oleh Bani baru, Israel itu mau roh? Mana Yahudi dalilnya? mau kekristenan, Allah itu adalah roh. Mana Itu dalilnya? sebabnya di dalam enggak, kalau saya buka Alkitab, Anda kesempatan untuk ngomongin saya. Saya Mana enggak mau. dalilnya? Mana Enggak. dalilnya? Karena kalau Dalil. saya keluar dari gini loh, Bang. Dalil. Bang. Oke, Bang. Gini. Ya, kalau saya keluar dari layar ini, Anda kan ngomong sendiri, Oh, nggak memframing, apa-apa. nah Nanti lalu kan berbuat diajarin. sesuatu. Diminta Nggak dalil bagus. kok malah ke Google. Gimana Iya, sih? bukan ke Google, saya ke Alkitab. Ya itu Saya dia buka sama Alkitab aja. Anda ke tinggal Google, sebut. Alkitab. Alkitab Baca. itu ada di tab, Bang. Di tablet Gini. itu ada Alkitab, Bang. Gini, Jadi enggak usah bilang ke googling, enggak usah lah. Dan itu pun oke, Bang ya. Itu sebabnya tidak mau saya keluar dari sini karena Anda akan framing di belakang saya. Daripada Kan saya Anda dengar. keluar, lebih baik saya itu. ajarin. Nah, dengarkan. 2 Samuel 7:22. Tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala sesuatu yang kami dengar dengan telinga kami. Oke? Sebab itu Engkau maha besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada ilah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oke, makasih, Bang. Yuk. Roh ini pernah ditangkap oleh telinga enggak? Pernah. Oke. Nah, kalau sudah dikatakan dalam 2 Samuel 7:22 laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti tidak serupa dengan roh. Oh, Karena roh itu Bang. serupa dengan Bang. setan. Nah, sekarang saya Sudah, tanya, Bang. roh itu adalah setan itu wujudnya apa? Oh, bukan. Anda salah itu. Saya tanya dulu, Anda jangan lari. Setan wujudnya apa? Setan wujudnya abang apa? sudah lari kemana-mana ya. Abang yang sudah Setan lari wujudnya kemana-mana. apa? Kan Abang sudah lari Tuhan kemana-mana. mengatakan 2 Sekarang Samuel kita bicara 7. wujud Allah. Iya, 2 Oke, Samuel Anda jangan lari dulu. 7:22. Anda jangan Dengar, lari ini dulu, wujudnya mau kemana-mana. Ini sedang saya Kita baca. bicarakan wujud Allah. Sekarang kita bicara Saya wujud ngajarin Allah. ente Bible, Anda iya. sekarang yang Enggak, nyerocos. Anda salah. Ya sudah, kalau Anda begitu tolong salah. tunjukkan dalilnya Sudah. di dalam kitabnya Anda orang diam, Yahudi baru saya jelasin. bahwa yang mereka sembah itu adalah roh. Silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Jangan ngerocos ngomong terus ketika saya ngomong, dah. Yuk. Mana dalilnya? Oke ya. Seluruh perjanjian lama mengakui saya tidak bahwa minta seluruhnya. Saya tidak minta gini loh, seluruhnya. Jangan terlalu ngoah. Jangan Abang, memperbodoh kalau diri. saya keluar dari sini. Tak ada orang yang bisa kau bodohi di sini. Tak ada. Hanya kamu sendiri yang memperbodohi dirimu. Karena kau Bang, membenci abang janji. ajaran Nabi Sekarang gini. Ibrahim. Sekarang gini, Mana abang janji ke dalilnya saya. Bani Israel menyembah Oke, Bang. roh? Jawab. Oke, gini bang ya. Abang janji ketika saya keluar dari sini, Anda jangan bicara. Boleh? Biar saya keluar. Yes. Oke, karena setiap saya keluar, Anda framing saya, Anda ngomong Saya yang tidak akan bicara. Percaya sama saya. Oke. Saya tidak bicara. Yo. Oke. Oke. Nggak di framing, cuma dicambuk-cambuk aja dibilang framing. Bang Zuma. Bang Zuma. Apa Bang Zuma. lagi? Anda orang saya bicara. Terus Lucu, apa sih? gini loh. Secara Maksudnya psikologi, secara psikologi sebenarnya kalau kita mau buat diskusi sehat, santai, nggak usah buat begitu. Saya sedih aja loh, sedih Ya, aja anak gitu. Tuhan ditanya tentang kitabnya Bukan, seperti saya anak nggak marah, ayam. Cuma Anda kan anak lucu Tuhan aja katanya. bagi saya. Orang Kristen kita adalah anak-anak Tuhan. Iya, emang Ditanya saya marah Bible, gitu, lari enggak, ke saya enggak Google. marah. Gimana Cuman ceritanya? Kesempatan Anda buat sesuatu di belakang saya itu lucu saya. Dan gimana gitu loh, kalau misalnya Anda melarang saya bicara, saya tidak bicara. oh iya, tapi kan buat Anda ini, oke, gini aja, gini, saya nggak akan keluar ya, saya nggak mau keluar ya, Pak. Saya nggak mau keluar. Sekali lagi saya nggak mau keluar. Iya, Saya kasih dalil 2 Samuel 7:22 menolak. Bukan Sekarang Anda cuma mau itu ayat Alkitab, Bang. Bukan cuma itu ayat Alkitab. Kalau kita jujur kan kata roh Allah itu banyak di dalam perjanjian lama. Iya, Cuman kalau roh Allah itu kesempatan sama. saya buka itu Anda buat aneh-aneh itu yang saya tidak suka. Ya sudah, oke, sip, silakan. Saya tidak akan bersuara sama sekali. Silakan. Oke. Silakan Bunda Rahma aja yang bicara dulu. Oke ya Bunda. Carilah dulu Oke, dalilnya. Bahwa orang Oke, Yahudi oke. nyembah roh itu di mana? Silakan. Ya. Push.
semoga saya masih ingat. Semoga saya masih ingat ya. Saya ingin cepat-cepat aja karena selalu ada ulahnya Pak Zuma ini. Oke. Di mana Bang? Di mana? Yo. Di mana? Kalau salah saya coba ingat. Bukan. Keluaran 35 ayat 31. Silakan aja dibaca. Ya. Keluaran 35. 35. Serius itu? Salah enggak? Atau saya masuk ulang dulu. Saya jadi menghafalnya jadi salah kali. Iya, silakan. Keluaran 35 ayat 31 betul. Oke. Apa di situ? Dan telah memenuhinya dengan roh Elohim, dengan keahlian, pengertian. Apa mana di sini bahwa orang Yahudi menyembah roh? Nggak ada Bang. Roh Elohim itu maksudnya roh ciptaan Elohim, makhluk Elohim, malaikat Elohim, apalagi hamba Elohim, bait Elohim. Bukan berarti bait itu adalah Elohim. Roh Elohim bukan berarti roh itu adalah Elohim. Nggak ada di sini. Nggak ada menyembah roh. Ada Bang. Karena tidak boleh kita ingat, sudah kita sedang membicarakan wujud Allah kan. Ada ndak Allah yang dalam wujud roh itu di perjanjian lama, itu kan poinnya. Ini bukan roh, ini bukan wujud, dan telah memenuhi dengan roh Elohim. Siapa Jadi roh yang itu apa dipenuhi Bang? di sini? Nah lalu roh itu apa Bang? Roh itu apa? Roh itu adalah spirit, kekuatan dari Elohim. Bukan Bang. Spirit. Loh, Oh, bukan. pneuma dalam bahasa Yunani, ruah dalam bahasa Ibrani. Oh, iya. Ruah Oke. itu spirit. Sesuatu Bukan, yang Bang. digunakan oleh Tuhan menghidupkan sesuatu yang mati. Itu ruah. Ruah Oke. Elohim. Saya misalnya begini ya, Anda baca aja nanti di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kalau baca keseluruhan itu, misal ya, Kejadian pasal 1 ayat 3, roh Allah melayang-layang ya. Lalu oke, dengar dulu. Jadi kalau Anda bilang itu spirit di dalam perjanjian lama itu salah. Jadi di dalam perjanjian lama kalau itu hanya sekadar spirit, tidak mungkin seperti pernyataan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3 itu bahwa ada roh Allah yang melayang-layang, ada mengambil satu tindakan, lalu di tempat-tempat lain bahwa Roh Kudus itu pun mengilhami, atau roh itu menaruh firman, atau roh itu menghinggapi dan segala macam. Itu tindakan personal Bang. Jadi kalau anggap itu sebagai spirit, tidak apa-apa, itu kan dari klaim Anda sebagai Muslim. Tetapi dari kita memahaminya itu adalah sesosok berpribadi, dan itulah wujudnya. Allah itu adalah roh. Yesus juga mengatakan itu, perjanjian baru mengatakan itu. Oke. Nah, satu yang harus diketahui begini Bang, kurang dari 1 menit, supaya abang juga bisa mengerti ketika berhadapan dengan teologi Kristen. Untuk teologi Kristen, Anda mau terima atau tidak, untuk teologi Kristen, untuk mau menyatakan satu aspek, itu harus melihat semua kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang kita sebutkan sebagai wahyu yang progresif. Ketika di dalam perjanjian lama disebutkan hanya mungkin seperti tidak begitu lengkap, maka perjanjian baru melengkapi, begitu loh Bang. Itu konsepnya Kristen. Jadi ketika menghadapi teolog Kristen, itu harus dipahami supaya jangan bentur terus. Oke, gitu. Oke, makasih Bang. Sekarang pertanyaan saya, kan tadi harus TikTok kita kan. Sekarang saya ke Abang. Udah? Atau gimana? Saya tanggapi dulu yang tadi. Nah, Ruah Elohim. kapan saya menanya Abang? Habis ini. Oke, Ruah silakan. Ruah Elohim artinya, coba Anda lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim. Ruh Allah. Ruh Elohim katanya. Di dalam kitab Kejadian juga Ruh Elohim. Di dalam Ayub 27 juga Ruh Elohim. Nah sekarang ruah Elohim melayang-layang. Saya maknai ini adalah oksigen. Saya memaknai ini adalah udara, angin. Kenapa? Karena di dalam Ayub 27 nomor 3 dikatakan begini, selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Anda mengatakan tadi ruah Elohim itu adalah pribadi, wujud Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam lubang hidungnya Ayub gitu. Ayub 27 nomor 3. Kecap. Tuhan ada di dalam lubang hidungnya Nabi Ayub. Man rasa yang gue tahu. Jangan Bang.
pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Makanya dikatakan di dalam kitab 2 Samuel 7:22, Allah maha tinggi, Allah itu maha suci, tidak serupa dengan makhluk. Oke, dan dia kemudian itu maha suci, sama sekali tidak sama seperti apapun. Sedangkan yang dikatakan roh itu makhluk. Coba Anda buka KBBI. Sekarang giliran saya, Bang. Coba Anda buka KBBI. Roh adalah makhluk halus. Masakan Tuhan Anda katakan makhluk halus? Yang dikatakan di dalam Kejadian itu ruah Elohim, angin ciptaan Allah itu melayang-layang. Masa akan Tuhan melayang-layang? Lu pikir Kasper apa hantu? Oke. Sekarang jawaban saya, giliran saya ya, Bang ya. Oke. Iya, silakan. Anda ketika bilang itu bahwa angin itu sangat-sangatlah salah, sebab enggak usah dibantah. Sebab lalu yang masuk di lubang hidungnya Ayub ini apa? Oke. Bukan oksigen. Sebab kata roh Allah itu akan memiliki banyak dimensi. Misal, saya pasal 40 ayat 13, dia mengambil tindakan. Kalau itu angin, dia tidak bisa mengambil tindakan pribadi. Nah, kan spirit jadi, tadi bilang. Enggak, bukan spirit, Bang. Itu lalu justru apa? Pribadi. Itu pribadi yang mengambil tindakan. Berarti Tuhan ada di lubang hidung. Oke. Lubang hidungnya Ayub. Ngapain Tuhan di situ nongkrong? Bukan. Anda memahaminya. Oke. Jadi Anda baca Ayub 27 nomor 3. Enggak, supaya kita bergeser. Baca dulu ini. Supaya kita bergeser. Dan Anda terima atau tidak? Roh Elohim masih sekarang di dalam lubang hidung. Jangan lama di sini. Oke, saya sudah berikan jawaban terima atau tidak. Ada di lubang hidung. Ini apa maksudnya? Iya, enggak apa-apa. Bukan tapi terima atau tidak jawaban saya itu persoalan Anda. Saya minta penjelasan. Ruah Elohim berada di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Baca ayatnya. Sekarang baca ayatnya lengkap biar saya tanggapin. Oke. Dan roh Allah, roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa? Oke. Jadi kalau mau membaca itu, baca dulu ayat di atas sama di bawah. Silakan. Tidak apa-apa. Anda akan saya jawab. Saya tidak bisa baca kitab. Tidak apa-apa. Jawab aja dulu. Tadi Anda mengatakan roh Elohim itu pribadi. Nah, sekarang roh Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apakah maksud Anda upil atau apa ini? Oke. Kalau begini, Bang, kita sama-sama masuk ke teks itu dengan pernyataan saya dan pernyataan Abang. Jika itu adalah spirit pribadi. Nah, Abang dulu. Jika itu adalah spirit, bagaimana Anda menjelaskan itu? Manusia tanpa bernapas namanya Oh, itu salah. Itu sudah tafsiran lari dan liar. Oke. Anda pun akan kapok di situ. Oke. Maka saya bilang. Tunggu. Terlalu banyak dimensi di mana kata roh Allah dipakai di dalam seluruh perjanjian lama. Menyatakan banyak dimensi, termasuk roh Allah melayang-layang, termasuk yang menghinggapi, termasuk yang mendorong orang, termasuk yang memimpin umat, termasuk yang membuat para nabi, begitu ya, membuat para nabi bisa menyatakan ABCD. Dan lalu berikutnya di dalam kitab Yesaya pun disebutkan bahwa ternyata roh Allah itu pun adalah pribadi atau mengambil tindakan pribadi. Oke, terima atau tidak itu urusan Anda. Saya mengatakan tadi di Ayub 27 nomor 3 kan saya bawa. Takut Anda. Bukan kan? Ini Ayub 27 nomor 3. Saya datangkan kemudian bahwa itu adalah spirit. Itu adalah semangat. Nah, ketika semangat ini saya dudukkan di perkara Ayub 27 nomor 3, ruah Elohim masih dalam lubang hidungku. Saya mengatakan nafas. Yuk, sekarang kita pindah ya. Nafas dari Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Sekarang ente coba pribadi Elohim Anda bahas ke Ayub 27 nomor 3 nih, silakan. Abang, saya kan sudah jawab tadi. Anda puas atau tidak puas? Pribadi Elohim di lubang hidung ini gimana caranya? Sudah selesai. Sekarang saya mau masuk ke pernyataan Anda. Harus adil. Saya membawa bahwa ruah Elohim itu adalah nafas, oksigen. Oke, udara yang dibutuhkan makhluk. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah pribadi Elohim. Tolong pribadi Elohim Anda bawa ke Ayub 27 nomor 3. Saya mau dengar. Silakan. Oke, di dalam teks perjanjian lama, di dalam banyak ayat itu, di dalam ayat Ayub 27 nomor 3 aja, nggak usah banyak dimensi nggak usah banyak
Ayub 27 nomor 3 Anda bawa. Anda bawa Tuhan Anda masuk ke lubang hidungnya Ayub. Cepat-cepat yang roh bertanduk 7 masuk ke lubang hidungnya ini nyangkut, tanduknya nyangkut. Iya. Coba Anda. Ayub Saya 27 sudah nomor jawab 3. banyak dimensi. Tidak apa-apa. Itu kan tidak salah. Ini tidak Anda salah. bawa Ayub 27 nomor 3 Tidak bawa ke sini apa-apa. dulu. Mau kenapa? Memang teksnya benar. Kan sudah. Sekarang Anda bawa pribadi Tuhan Anda yang bertanduk 7 bermata 7 itu masuk ke sini. Coba. Sudah, itu teksnya benar, itu sudah begitu. Sekarang saya mau apa lagi? Ya, Boleh kan sekarang saya? Anda masukkan Tuhan Anda yang roh itu ke udah, dalam enggak apa-apa, Ayub memang 27 teksnya nomor enggak 3. Bang, ngerti enggak? Itu sudah benar teksnya. Sekarang saya yang masuk ke pertanyaan. Udah? Bukan, Anda masukkan dulu Tuhan Anda di sini. Anda memang masukkan begitu Tuhan Anda teksnya. dulu. Mau Anda gimana pun masukkan memang Tuhan itu Anda teksnya dulu di begitu. sini. Teks Anda kan justru mengatakan Tuhan Anda kalau adalah Allah roh. itu bukan Anda bentuk mengatakan roh. Tuhan Anda adalah Dengar roh. dulu, Bang. Anda Bang Zuma. mengatakan bahwasanya Bang Zuma. Tuhan Anda itu Oke. adalah pribadi. Tolong Yo. bawa Tuhan Anda yang bertanduk 7 bermata 7 itu ke lubangnya Ayub. Silakan, saya tunggu. Oke, sudah. Ya. Kan tadi saya bilang. Oke, gini aja. Saya bernarasi. Setelah itu selesai kita pindah ya. Oke ya. Anda Kalau masukkan masih dulu jawab Tuhan saya, Anda yang berarti bertanduk Anda 7 takut ini ke ke saya. dalam lubang hidung. Oke, Masukkan dulu itu Tuhan Anda saya. ke lubang hidung. Silakan. Dengar Bang. Saya jawab itu. Anda puas atau tidak? Kita berhenti dan kita masuk ke pertanyaan saya kepada Anda. Jika Anda tidak terima, Jangan Anda khawatir, lari. saya Muslim. Oke, Saya sudah. Anda pernah curang. Terakhir ya, ini ya. Saya bukan Kristen. Dari tadi, Ayub oke, di sini. 27 Oke, nomor dengar dulu, 3 dengar, Bang. kamu Iya, bawa Bang, iya, Tuhan Bang. saudara ke sini, bawa Iya, Tuhan Bang, ke sini. iya. Silakan. Dengar dulu Bang. Oke, ini giliran saya Bang ya. Gini ya. Siap. Dari tadi kalau kita mau fair-fairan, adil-adilan, justru saya yang lebih banyak ditanya. Ya, saya lebih banyak meladeni Anda. Oke, enggak apa-apa. Anda boleh terima atau tidak. Ya, tetapi ternyata Anda akan lari-lari. Oke, saya jawab Bawa ini. Setelah dulu itu kita Tuhan tutup, lalu Anda kita ke sini. selesai. Kita Bawa selesai Tuhan Anda masuk dulu ke ke sini. pertanyaan Anda. Ya. Ke pernyataan Anda. Oke, begini. Silakan. Justru ketika kita membawakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu sebagai literal. Ayub 27 nomor 3 Anda bawa Tuhan Anda ke lubangnya Ayub. Bagaimana caranya? Nah, Bang, dengar dulu lah saya. Saya juga jawab ini. Bukan. Jawab Tuhan ini Anda karena bawa ke pernyataan sini, Anda tadi roh bilang. Elohim kan? Nah, itu bawa itu Roh dari Elohim Wahyu pasal 5 kan Anda masih bilang di dalam begitu lubang barusan. hidungku. Bagaimana bisa yang Wahyu pasal 5 ayat 7 dimasukkan ke lubang hidung? Kan itu makanya iya. saya jawab. Iya, silakan. Gimana sih? Ya. Saya ini juga artinya begini, mengingat pernyataan Abang. Kita tidak bodoh lah, Anda tidak bodoh, saya tidak bodoh. Jadi tidak usah potong-potong lah, dah ya. Oke, jadi gini. Itulah sebabnya ketika Wahyu pasal yang kelima ayat yang keberapa tadi itu dianggap sebagai literal yang bertanduk, yang namanya tanduk seperti yang kita pahami sekarang. Jika itu kita anggap literal, maka tidak mungkin akan bisa merealisasikan apa yang ada di dalam kitab Ayub. Itu sebabnya Allah di dalam kekristenan termasuk dimanapun, dan itu bukan adopsi dari Romawi Yunani, itu bukan adopsi, tapi itu adalah wahyu dan oke lah, saya tidak usah sampaikan nantilah. Dan akhirnya ketika itu kita pahami seperti itu, bukan literal dan itu adalah roh, maka itu bisa menggenapi, mewujud nyatakan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Kitab Ayub. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lain. Sekarang bagian Bang Zul saya tanya. Mana jawaban Anda? Loh, yang masuk ke lubang hidung Ayub apa? Ya kan roh Allah karena dia bukan bentuk tanduk. Yang masuk ke dalam lubang hidungnya Ayub apa? Kalau saya bilang roh Allah, kenapa? Anda mau protes Iya, aja, itu dia makanya. Roh Allah itu apa? Ya roh Allah itu roh. Gimana sih? Justru karena roh, maka memungkinkan. Kalau itu tanduk tidak memungkinkan. Titik. Kita lanjut. Tunggu. Gimana Bang? Ini dulu. Alah, Anda takut. Udahlah. Bukan. Ini roh Elohim yang Anda maksudkan tadi. Psikologi yang Anda bawa, Anda putar sana lari sana, Anda takut dengan pertanyaan bahwa saya. Tuhan Anda itu adalah roh. Kan saya sudah jawab, Bang. Setelah roh Tuhan Anda masuk ke dalam lubang hidungnya Ayub, di Ayub sekarang ada berapa roh? Pertanyaan Anda? Di Ayub ada berapa roh? Roh Allah itu satu. Kenapa begitu? Jadi di dalam tubuh Ayub ini ada berapa roh sekarang? Satu. Loh, rohnya Ayub sendiri mana? Oh, Anda mau bicarakan rohnya Ayub sebagai roh manusia. Roh Ayub itu punya, dia punya terus yang, sebagai manusia. Terus roh Elohim yang ada pada diri Ayub di mana? Oke, gini loh Bang. Oke, nggak usah disangka ya supaya pengerti ya.
saya jelaskan aja dalam perjanjian lama, ketika ada istilah atau konsep begini jangan kaget, karena baik di dalam pembangunan bait suci di zamannya Musa ada roh Allah yang menghinggapi kepada seseorang, demikian juga para hakim, demikian juga orang-orang di dalam perjanjian ngomong lama. apa sih, Itu sebabnya tidak perlu, jangan Anda dijawab Bang, mengatakan supaya Anda ngerti, Tuhan- jangan dijawab. Itu sebabnya saya nggak bisa pernyataan. dibodohin. Bukan. Saya Muslim. Abang Saya terima tanya. atau tidak? Itu urusan Anda. Jadi gini loh. Sekarang begini, wujud Bang. Tuhan Anda itu roh katanya. Iya. Nah, sekarang roh itu bertengger di hidung. Oke Bang, sudah. Betul? Sudah. Makanya nggak? Bang, ketika saya ngomong Enggak, jangan saya disangka. tanya dulu, Betul. saya tanya dulu. Kenapa rupanya? Ini, Betul, memang ini yang teksnya begitu. bertengger, ini yang Teksnya bertengger begitu. di Iya, lubang teksnya begitu. hidungnya Ayub, Ah, makhluk teksnya apa begitu. bukan? Betul, roh. Kenapa rupanya? Ya, berarti Ada masalah apa? ini makhluk kan? Iya roh, iya. Ada Makhluk, apa rupanya? Ya makhluk roh, ya roh. Kenapa? Nah, berarti ada Tuhan masalah Anda apa? makhluk. Ya memang roh. Kan saya Berarti jawab Tuhan roh. Anda makhluk. Roh. Itulah makhluk kan? Ya roh. Anda mungkin mau menjebak saya roh. Iya, berarti roh itu kan makhluk, betul? Pokoknya roh mau pakai Nah, kata itulah makhluk, yang saya roh. katakan bahwa Oke. Tuhannya orang Yahudi tidak sama dengan Tuhannya Kristen. Karena Ah. Tuhannya orang Yahudi bukan makhluk. Tuhannya orang Kristen, Roh. orang Yuk, Yahudi di bukan dalam- makhluk. Oke, Roh oke, yang oke, Bang. ada di lubang hidungnya Ayub itu bukan Tuhan. Ya oke, silakan gini Bang. Tidak apa-apa, Abang sudah membuat kesimpulan ya. Anda sudah membuat kesimpulan. Yes. Terakhir kita di sesi ini Anda sudah kesimpulannya membuat kesimpulan. Tuhannya Saya- orang bukan. Yahudi dan Tuhannya oke. orang Kristen itu tidak sama. Selesai. Oke, saya buat kesimpulan saya ya. Tidak apa-apa. Oke. Saya buat kesimpulan Silakan. saya bahwa di dalam konteks perjanjian lama ya, kata roh Allah itu terlalu banyak dan kata roh Allah itu banyak dipakai di dalam teks-teks dengan banyak dimensi. Nah, dengan pernyataan bahwa orang-orang perjanjian lama mengakui bahwa saya pinjam kata wujud dari Allah itu adalah roh. Oke, makasih. Kita berpindah ke tempat lain. Oke, sekarang Bang Cuma. Oke, siap-siap Bang Cuma. Gimana? Kasihan. Siap enggak? Oke Iya kan ya. kalau menyerang Anda mantap, tapi kalau bertahan enggak ada apa-apanya. Abang ini. Jangan gitu lah, Bang. Iya, iya, Padahal sama, silakan. padahal sama juga ya, Bang ya. Silakan. Tapi gini dulu. Saya karena akan kembali ada anak, jadi mungkin kita berakhir berapa menit begitu, Bang ya? Iya, 5 menit lagi Bang. Saya mau buka puasa juga. Nah, itu sudah. Nah, ya. Jadi kita gini. Atau mungkin sudahlah, nantilah kita lanjut daripada cuma 5 menit tanggung ya, Bang ya. Boleh juga. Nah, ya. Oke. Boleh. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Oke, thank you. Yang lain Ya. yang mau berdiskusi silakan. Oke, ya berdiskusi ya. Oke. Saya Oke, siapa ini? Channel YouTube. Terima kasih semua ya yang di room ini. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Zuma secara Sama-sama. ya. Oke, makasih. Sama-sama. Iya. Oke, selamat berbuka Bang Zuma. Iya, makasih. Bang saudara. Zuma doang yang diucapin. Oh Saya iya, ya enggak. semua. Selamat berbuka ya kawan-kawan semua ya. Siap. Oke, makasih. Oke, Makasih, Bang Bang. Ardiansa, salam khusus. Sorry kita belum pernah ketemu lagi. Salam Bang. Iya, jangan dihina saya ya. Saya takut kalau dihina. Bukan saya bukan menghina. Tadi itu sorry dia sedikit. Saya Iya. pingin masuk sekali kok tidak bisa dibolehkan itu loh. Maka saya bilang kiranya dibaca lalu dimasukkan ini Bang Predika, itu tadi maksud saya Bang. Maka saya bilang Oh, ya udah nanti kapan gitu silakan masuk di room saya, silakan. Oke ya. Oke, Oke. boleh dengan Thank senang hati, you, Bang, ya. makasih. Oke, Yuk. thank you Bang. Makasih. Yuk. Oke, sahabat-sahabat yang ada di bawah, saya tutup channel YouTube dulu ya. Mudah-mudahan Siap, materi Gurunda. kita seperti biasa ya, Dek. Seperti biasa bisa memberi edukasi untuk supaya lebih menguatkan iman kita ya. Ada beberapa item tadi yang menohok ya, permasalahan-permasalahan yang sangat sakral kurasa dan tidak tabu untuk diperbincangkan terkait dengan kitab Torah yang diterangkan oleh Al-Quran dan yang ada di Vatikan yang digunakan orang Kristen hari ini, lalu kemudian terkait dengan metode pewahyuan, lalu kemudian lari kepada unsur ketuhanan, apakah Tuhan kita dengan Bani Israel itu sama, lalu kemudian membahas tentang yang terakhir ini, hakikat daripada pencipta. Nah, kita lihat sendiri ya teman-teman, Anda menilai bahwasanya ketika kita melakukan pendekatan kepada Al-Quran untuk mengkaji setiap pertanyaan, insya Allah akan ada bimbingan untuk jawaban.
Saya kira begitu, terima kasih dan mohon maaf ketika ada candaan yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Terakhir saya ingatkan sekali lagi, saya lagi di gunung ini teman-teman yang ingin ikut bergabung untuk berbuka puasa, untuk tarwi bersama dan sahur bersama, silakan datang ke masjid kita. Dan teman-teman yang ingin infak sedekah dalam kegiatan ini masih tetap kita buka di Bank BTN dengan rekening giro, nomor rekeningnya 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 173. Jadi teman-teman yang ingin infak sedekah di bulan suci Ramadan ini kepada anak-anak yatim piatu, kepada teman-teman yang ingin berbuka puasa, silakan di Masjid Nur Maulidah. Di sini kita buka tarawih dan sahur bersama seperti yang saudara biasa lihat di subuh hari. Saya perlihatkan videonya, langsung kita open cam melihat teman-teman datang ke sini untuk berbuka di atas puncak gunung dan sahur bersama. Jadi sekali lagi teman-teman yang punya rezeki silakan jangan sungkan ke rekening Bank BTN, rekening Giro Makassar Mualaf Center Indonesia seperti biasa, disebabkan karena anggaran yang kita butuhkan setiap malamnya itu kurang lebih 2 jutaan per hari, imam, terus penceramah, kemudian yang menyajikan takjil dan sahurnya. Jadi mohon maklum karena ini bukan di pemukiman, sehingga kita membutuhkan dari teman-teman untuk bersatu di dalam menggerakkan, memakmurkan Masjid Nur Maulidah. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih sebelumnya. Saya menunggu dari materi-materi berikutnya. Insya Allah habis tarawih kita akan ketemu lagi dengan materi yang tentu lebih menarik lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.